Halo Kak Cindy, Halo, halo. Suaraku kedengeran nggak nih? aman Kak? Aman. Aman ya aku. Gimana kabarnya nih Kak? Halo. Baik, baik. Gimana kabarnya, Kak? Ini harusnya aku jadi moderator ya Kak, tapi saat ini buat gantiin aku ada sang model ya Kak. Oh, Kak Sam, hai. Iya. Halo. Hai, Kak Cindy dan Ko Kevin. Hai, hai. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Oke, Eh, udah mau kita mulai dulu atau kita tunggu sebentar nih, Kak? Aku bebas sih. Hmm. Udah tunggu 5 menit ya Kak? Nunggu 5 menit? Boleh. Iya, jadi 10 lewat 5 kita start. Oke, oke. Siap. Oke.
Tes, tes. Eh, Kak Cindy, sepertinya udah bisa kita mulai nih, Kak. Halo, halo, boleh? Oke. Oke. Aku pembukaan dulu ya, Kak. Dan ya, selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh Bansarian yang sudah hadir di acara WHV Hunter Talks, WHV bareng pasangan di hari ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di pagi hari ini, terutama untuk narsum kita, Kak Cindy dan Sir Adib. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar sesuatu yang baru. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Samudra Agung Nusantara, tim dari Bansa Foundation yang hari ini akan menemani teman-teman selama acara berlangsung. Hari ini mungkin kita akan ngobrolin sesuatu yang seru dan banyak nih ditanyakan oleh teman-teman seperti apa sih rasanya kerja dan jalan-jalan ke Australia bareng pasangan lewat program WHV atau Work and Holiday Visa ini. Selain itu, akan ada juga nih pembahasan penting soal perbandingan tes PTE dan IELTS, khususnya buat kamu yang mau ambil WHV, tapi masih rada bingung nih mau ambil PT atau IELTS. Nah, dan nantinya akan ada juga sesi Q&A dan sekarang aku mungkin akan memperkenalkan apa namanya narsum kita, tiga orang narsum kita di hari ini yang sangat keren. Yang pertama Kak Cindy dan pasangannya itu adalah Kak Kevin. Nah, Kak Cindy dan Kak Kevin mungkin bakal cerita nih pengalamannya di Australia, suka duka dan juga tips biar kamu juga bisa survive dan menikmati WHV bareng pasangan seperti yang dilakukan Kak Cindy dan Kak Kevin. Nah, buat yang penasaran juga, kalian bisa intip perjalanan beliau di TikToknya di Sinjol, bener nggak Kak? Betul. O-nya Ah, dua. Sinjol juga. Sinjol, betul? Betul. Betul. Oke. Nah, yang kedua, Sir Adib Fatin Irsadi, beliau adalah tutor Bansa dari Bansa Foundation dan Certified PTA Tutor secara internasional. Nah, nantinya beliau yang akan bantu menjelaskan perbedaan antara PTE dan IELTS, khususnya dari sisi efisiensi, kemudahan, dan strategi belajar. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman yang mau WHV tapi masih galau mau tes apa. Dan selama acara berlangsung, teman-teman boleh banget tanya langsung lewat fitur chat box atau resen aja, karena mungkin kalau kalian bertanya langsung face to face, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi mungkin nanti bisa kenal satu sama lain dan mungkin nanti kalau kalian sudah berada di Australia, boleh nih minta tips and tricksnya langsung sama Kak Cindy dan Kak Kevin begitu. So, jangan lupa stay sampai akhir acara ini karena ada voucher kelas untuk untuk salah satu dari kalian yang dapat 1 juta rupiah untuk peserta yang beruntung. So, without further ado, Kak Cindy dan Kak Kevin boleh approach the stage. Oke. Thank you banget nih Kak Sam untuk pembukanya. Keren banget. Terus sekarang langsung aja aku mulai sesi bercerita dari Sinjul dan juga Kevin. Jadi perkenalan dulu, nama lengkap aku sebenarnya Cindy Juliana. Aku pakai nama Sinjul tuh biar kayak nama singkat aja. Terus aku itu WHV holder 2023. Aku berangkat bareng suami dan teman kebetulan. Dan di sini suamiku Kevin boleh perkenalkan diri silahkan. Halo teman-teman Sinjol dan teman-teman Bansa. Aku suaminya. Halo, Kevin. Halo. Aku suaminya Sinjol dan kita kemarin berangkat 2023 ya berarti ya? Iya, 2023 di bulan Agustus awal. Cerita sedikit, langsung aja kita mulai. Jadi kita berangkat itu kan 2023 Agustus, kebetulan memang kalau di Australia itu Agustus musimnya musim dingin gitu. Betul. Nah jadi kalau kalian bertanya kayak kenapa Kak berangkatnya bulan Agustus, sebenarnya random doang. Kita itu udah mulai proses War SDWHV dan preparation segala macamnya itu sebenarnya di awal tahun 2023. Jadi throwback sedikit sebelum kita berangkat ke Australia, mutusin untuk WHV itu memang kita berdua kan kerja
Ya pada umumnya kita kerja di Indonesia. Aku sebelumnya kerja di salah satu stasiun TV jadi sales waktu itu. Terus suami juga kerja profesional, tapi banyakan WFH ya waktu itu di rumah. Betul. Terus kita mutusin buat yaudah akhirnya kita berangkat ke Australia. Kita pengen cobain experience baru. Terus sekilas sebenarnya kita udah pernah dengar soal work and holiday visa, tapi secara detail kayak misalnya detail apa ya preparation segala macamnya memang waktu itu kita cukup buta, dan kita kayak mikir kalau misalnya someday kita emang berangkat berdua kayaknya pengen ya share informasi detail gitu buat teman-teman yang pengen WHV juga, buat mereka tuh biar lebih tahu step by stepnya gitu, kayak ternyata preparation dokumen tuh kayak gini ya gambarannya, terus nanti war tuh kayak gini ya gambarannya. Jadi dari situlah Sinjul bermula. Makanya kenapa kalau teman-teman mungkin udah pernah lihat konten aku di TikTok atau di Instagram, awalnya itu aku sebenarnya pengennya itu tujuannya memang lebih mengedukasi step by step gimana caranya untuk mempersiapkan diri untuk working holiday visa. Dan ketika nyampe ke sini pun apapun yang aku share di TikTok aku itu based on experience kita sendiri ya. Jadi kayak benar-benar maksudnya nggak segampang yang dibayangkan dan nggak sesuai yang dibayangkan juga. Jadi kayak ya gitulah. Tapi stres di awal itu udah pasti. Menurut aku tuh udah pasti karena kan kita beda banget apa yang kita jalanin di Indonesia sama di Australia itu beda banget secara culture segala macemnya, terus cuaca, apa ya perbedaan kurs yang lumayan signifikan juga dari rupiah. Jadi kayak pas kita bawa uang rupiah ke Australia itu nominalnya jadi kayak nggak seberapa kan. Jadi itu yang lumayan bikin shock di awal-awal. Nah kayak gitu singkat ceritanya. Jadi ya di sini coba kita cerita dari awal kita berangkat. Kenapa kita milih bulan Agustus? Ya tadi nggak ada reasonnya. Kita cuma kayak kepengen ya udahlah kita mutusin berangkat bulan Agustus aja biar nggak akhir tahun banget. Terus kayak euforia mau berangkatnya tuh masih ada setelah kita dapat SDWHV, kita dapat visanya juga. Lumayan lancar waktu 2023 karena secara sistem segala macamnya masih oke ya. Iya. Vin, waktu itu kita apply. Kalau WHV itu tuh nggak ada kayak apa ya dependent, jadi kita berdua tuh apply masing-masing. Jadi aku apply, Kevin juga apply. Terus kita waktu itu kebetulan kalau untuk tes Inggrisnya, kita kan harus tes Inggrisnya lewat kalau nggak IELTS, TOEFL, PTE. Ada beberapa cara lah gitu. Tapi memang waktu itu yang aku sama Kevin ambil itu IELTS ya, gitu. Terus minimal skornya itu kan 4,5 kalau IELTS. Nah waktu itu kebetulan memang lancar juga, kita lolos tes Inggrisnya. Gak lama dari itu kita prepare dokumen, terus gak lama langsung buka tuh WAR SDWHV-nya. Nah pas WAR SDWHV aku barengan sama Kevin sama temanku juga, itu puji Tuhan lancar banget, website-nya juga gak ada down sama sekali gitu. Nah terus singkat cerita udah akhirnya kita mutusin berangkat di tahun yang sama, Agustus. Terus pas nyampe di Australianya kita kan mikir kayak kita positive thinking nih, kayaknya kalau kita rajin-rajin apply kerja, kita kan punya mental di Indonesia tuh apply kerja juga banyak banget kan, lewat LinkedIn lah, lewat Jobstreet gitu, kita kayak sehari bisa apply banyak banget. Kayaknya nggak kehitung deh, asal itu easy apply kita apply gitu kan. Kita di sini juga mikirnya ya udahlah di Aussie kayaknya gampang nih buat apply kerja gitu. Asal kita apply sebanyak-banyaknya aja pasti ada yang manggil nggak sih, at least kita mikir kayak gitu kan. Makanya kita bawa dana dari Indonesia pun sebenarnya memang secara syarat itu diharuskan satu orang itu kan bawanya 50 juta. Makanya bukan 50 juta bahkan lebih 50 jutaan kalau ngikutin kurs. Tapi kan minimal dari pemerintah itu sebenarnya 5.000 AUD kan yang ada di bank. Nah, karena kita positive thinking, kita berangkat cuma bawa setengahnya atau kayak setengah lebih gitu, kayak mungkin 30-an juta. Kita mikir, ini bekal aja kali ya, maksudnya kayak dana darurat gitu. Kayaknya nyari kerja gampang lah, ntar bisa dapet gitu kan. At least salah satu gitu dapet duluan. Terus kita pas berangkat ke sini, kita tuh kita benar-benar nol. Kita nggak ada akomodasi, kita nggak ada pekerjaan, kita nggak ada link apapun. Nggak ada kenalan. Terus kayak ya udah kita sewa Airbnb selama 2 minggu di Airbnb yang berbeda. Jadi kayak seminggu pertama itu kita di area St. Kilda,
minggu kedua kita pindah Airbnb, areanya di Clayton. Jadi totally jauh juga tuh dari St. Kilda ke Clayton sebenarnya. Terus belum ada pekerjaan juga. Jadi waktu itu tuh kayak galau banget. Kita kayak, ini kita tempat tinggal nggak ada, kerjaan juga nggak ada. Udah sampai kayak di hampir minggu kedua kita di Airbnb itu, kita belum dapat kerjaan sama tempat tinggal. Jadi kayak kita bingung ya, mau dapat yang mana dulu nih, tempat tinggal atau kerjaan. Kalau dapat kerjaan dulu, tempat tinggal belakangan, takutnya misalnya kita kerja daerah A misalnya, tapi ternyata tempat tinggal kita Daerah B. jauh, kayak gitu kita juga bingung. Tapi kalau misalnya kita dapat tempat tinggal dulu, akhirnya kita mikir kayaknya better dapat tempat tinggal dulu deh, baru kerjaan. Jadi abis dapat tempat tinggal, kita bisa nyisir kan daerah sekitar tempat tinggal kita apply event itu kayak misalnya drop resume gitu door to door, kayak ketemu langsung sama orangnya, apply bawa CV, itu kayaknya bakal lebih works deh daripada kita apply online banyak ketolak juga kan sebenarnya. Terus akhirnya kita pakailah cara kedua, kita fokus nyari tempat tinggal karena kan mikir kalau pindah Airbnb terus juga kayak capek kan. Kita tuh lumayan stres gara-gara barang di koper tuh masih belum kita bisa pretelin. Itu tuh nggak enak banget, itu nggak nyaman banget, bener-bener nggak nyaman experience kayak barang dari koper tuh nggak bisa kita bongkar gitu. Jadi kayak akhirnya ya udahlah kita mutusin dapat tempat tinggal. Itu juga dapat tempat tinggalnya, puji Tuhan lancar waktu itu. Akhirnya di hampir minggu kedua Airbnb mau habis, dapat gara-gara kita tuh iseng ngelihat grup Telegram, Indo Melbourne. Mereka tuh mau ketemuan. Jadi gini guys tipsnya, kalau misalnya kalian berangkat sendiri gitu ke sini ya, apalagi sendiri kan banyak kan kalian nggak bareng pasangan. Jadi mendingan menurut aku kalian sebanyak-banyaknya coba ketemu sama orang Indo juga yang ada di area kalian. Misalnya kalian berangkat ke Sydney, ya udah cari komunitas Indo Sydney, atau misalnya di Melbourne cari komunitas Indo Melbourne gitu. Kalian ketemu sama mereka, ngobrol-ngobrol, siapa tahu mereka punya informasi yang kalian butuhkan. Nah, saat itu kebetulan kita butuh informasi kan kerjaan sama tempat tinggal. Terus kita dapat dua-duanya dari situ. Jadi kayak tempat tinggal akhirnya kita dapat dari salah satu orang yang memang dia pernah kayak inspeksi ke satu rumah, tapi dia nggak jadi pindah ke rumah itu. Terus landlordnya tuh orang Indonesia. Dia bilang mau nggak coba aja inspect tuh. Jadi di sini tuh sistemnya kayak kita inspection house-nya dulu, kita lihat kondisinya kayak gimana. Kalau oke, biasanya kalau udah langsung ke pemiliknya gitu, kita bisa langsung kasih bond money. Bond money tuh kayak uang jaminan gitu. Kayak hitungannya misalnya seminggu kalian rent, let's say 2 juta. Berarti bond money kalian biasanya dikali 4 minggu, 1 bulan. Berarti kayak kalian bayar 8 juta, itu bond money namanya. Nah, terus waktu itu akhirnya dapet di rumah itu, kita pindah ke rumah yang dikasih info sama salah satu teman di Indo Melbourne itu. Terus kerjaan juga kita dapat dari sana. Terus ya gitu deh. Jadi intinya menurut aku perbanyak koneksi. Itu tips number 1. Kalau kalian misalnya datang ke Australia struggle gitu kayak mesti gimana, bingung. Menurut aku coba banyak ketemu sama orang dulu aja. Jangan malu. Pokoknya di sini tuh kuncinya jangan malu deh. Kalian even drop CV, kalian tuh jangan malu kayak aduh takut banget ketolak, takut banget nanti dibilang apa ya? Dibilang apa ya? Biasanya kalau orang drop CV tuh malu karena apa sih? Malu karena takut di-reject sih. Ya takut pokoknya jangan takut lah diomongin apapun. Iya. Aku waktu itu bahkan pernah, ya ini experience aku sendiri, aku pernah drop resume di Subway. Terus kebetulan kita berdua, dia temenin doang sih, yang drop CV tuh aku. Aku waktu itu datang ke branch Subway yang di City. Terus pas aku drop, intinya aku nanya lagi hiring atau enggak, terus dia bilang lagi enggak hiring. Tapi kan aku nice try, aku pikir kayak ya udah taruh aja resumenya, nanti kalau kalian butuh kalian bisa panggil gua kapanpun, mikirnya gitu kan. Terus aku kayak masih nice try, boleh nggak gue drop aja, nanti siapa tahu butuh gitu one day. Dia cuma bilang, oh kalau misalnya lu drop di sini pun bakal gue buang doang sih ke tong sampah. Even diomongin kayak gitu, jadi kayak langsung di depan kita ya ngomongnya. Iya, kayak itu lumayan shock kan, kayak hah, penolakannya tuh kayak tidak biasa. Aku sampai kayak trauma drop resume offline, cuman akhirnya mikir kayak ya udah itu baru 1 orang doang yang gituin aku juga, toh maksudnya
kalaupun emang nggak di cabang yang itu, masih banyak cabang sapo yang lain. Betul. Kebetulan memang dapat orang yang mungkin nggak nice gitu, Mungkin jadi lagi kayak sibuk dia. nggak lagi sibuk sih, menurut aku dia nggak mau di-replace aja sih, kan dia juga karyawan di sana. Jadi kayak, ya gitulah, banyak pengalaman penolakan yang aku alamin juga, cuman intinya jangan nyerah, jangan takut, jangan malu. Aku malu, tapi ya udah, kayak maksudnya hari itu juga akan lewat kan, gitu. Terus, apalagi ya, mungkin Kevin boleh cerita pengalaman apply kerja juga di sini? Kalau aku dulu kemarin pas waktu nyampe aku banyakan secara online karena pas di Indo juga sebenarnya kebiasaannya online gitu. Nggak kebiasa buat offline langsung door to door. Nah, tapi karena benar kata Cindy juga sih, kalau misalnya online di sini menurut aku akan lebih susah dibanding kita offline langsung. Jadi kayak kenapa tempat tinggal itu penting dulu baru kerjaan, karena kalau kita udah dapat tempat tinggal, kita bisa settle, kita bisa pretelin barang segala macam, kita udah bisa lebih enak keadaannya. Nah, itu kita bisa cari dari sekitar tempat tinggal kita. Jadi kayak menurut aku juga offline lebih kayak lebih apa ya, lebih works sih buat kita berdua gitu. Itu sih. Terus mungkin kamu cerita, pengalaman kerja. Kita kan kayak udah beberapa kali kerja di bidang berbeda juga. Mungkin Kevin boleh share pengalaman kerja di sini kayak gimana gitu dibandingkan di Indonesia. Karena kan pasti teman-teman di sini nggak ada gambaran ya, maksudnya di Australia tuh kerjanya tuh, apa ya, teman-temannya kayak gimana, environment-nya kayak gimana gitu. Mungkin Kak Kevin boleh cerita dari POV pekerja di Australia dengan gender laki-laki ya, karena pekerjaan dia berbeda sama aku. Nanti mungkin after Kevin aku boleh share juga pengalaman aku. Oke, kalau jadi di sini karena kita statusnya working holiday visa, jadi kayak temporary gitu ya. Maksudnya kayak karena kan kalau misalnya kita dapat, kita kan standar kan sebenarnya 1 tahun. Nah, tapi kita harus kerja, kalau misalnya mau perpanjang, kita harus kerja di sektor dan sektor tertentu gitu, atau di daerah tertentu yang bisa memungkinkan kita buat extend visa kita. Nah, jadi kayak pengalamanku banyak sebenarnya lebih ke warehouse dan factory gitu. Jadi kayak food processing factory sama kebanyakan warehouse. Kenapa? Karena kebanyakan kalau misalnya aku pernah coba buat apply juga buat kayak office job gitu, tapi kebanyakan mereka company-company yang profesional di sini itu mereka butuhnya memang orang-orang yang udah warga negara sini. Karena kalau misalnya kita working holiday, itu kita tuh punya peraturan cuma bisa kerja di satu company selama 6 bulan aja. Jadi kayak maksimum dalam 1 tahun kita cuma boleh 6 bulan gitu. Nah, makanya kenapa mereka butuhnya itu long term, karena mungkin mereka juga kayak malas kali ya kalau misalnya udah di-train capek-capek, terus nanti ternyata dari peraturannya harus kayak ganti orang lagi, jadi mereka harus repeat those steps gitu. Jadi kayak makanya mereka kenapa lebih prefer orang-orang yang udah warga negara sini. Tapi banyak juga sih aku lihat di orang-orang di TikTok bisa juga dapat office job. Nah, cuman aku nggak tahu gimana caranya. Maksudnya kita juga belum bisa reach sampai ke sana gitu. Jadi kayak untuk sekarang memang pekerjaannya kalau teman-teman mutusin buat ke Aussie itu chance-nya lebih banyak memang kerjaan-kerjaan yang fisik gitu. Karena ibaratnya program WHV ini sendiri kan pemerintah Aussie buka itu tuh memang karena karena mereka butuh tenaga kerja di bidang-bidang yang kayak gini. Jadi kayak bidang-bidang yang yang butuh fisik keras gitulah, yang kayak misalnya factory, yang kayak misalnya farm, bahkan yang kayak misalnya warehouse. Nah, itu ibaratnya sebenarnya orang-orang sini itu mereka lebih prefer untuk kerjaan yang profesional dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang fisik kayak gini gitu. Nah, makanya kenapa WHV ini dibuka, karena company-company yang bergerak di bidang ini butuh orang-orang gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang udah warga negara sini itu mereka tidak pengen kerja di bidang-bidang yang seperti ini. Nah, makanya kenapalah WHV dibutuhkan dan banyak orang-orang dari luar negeri masuk ke Aussie gitu sih. Itu sih. Oke. Itu mungkin kayak sekilas gambaran pekerjaan dari POV Kevin. Jadi di sini tuh kita berdua sendiri sebenarnya udah masuk tahun kedua WHV. Kita itu
udah lumayan cobain beberapa jenis kerjaan di sini. Tapi memang awal kita start itu dari kerjaan hospitality. Hospitality itu apa sih? Mungkin kayak teman-teman udah ada gambarannya sedikit, tapi di sini itu gambaran pekerjaan untuk hospitality itu lebih kayak pekerjaan yang mengharuskan kita men-service kayak kita servicing customer, servicing guest. Jadi waktu itu tuh kebetulan pekerjaan pertama kita hospitality-nya di salah satu ballroom. Terus kita jadi kayak food and beverage attendant. Nah, itu tuh kerjaannya di sini tuh rata-rata pekerjaannya butuh kayak sertifikasi. Ambil sertifikatnya itu juga di sini sebenarnya gampang dan biayanya sebenarnya terbilang murah. Jadi kayak awal-awal itu modal kita lah. Kita modal kerja jadi food and beverage attendant itu apa sih modal yang dibutuhkan awal-awal? Kemeja. Jadi teman-teman kalau misalnya emang udah prefer untuk cari kerjaan hospitality di Australia, mungkin dari Indonesia boleh kalian punya kemeja tuh kepake loh ke sini. Mungkin kalian mikir kayak, ah udahlah di sana kayak kerjanya bukan kerja yang rapi-rapi banget, gak butuh kemeja. Ternyata kita butuh. Jadi untung aku waktu itu bawa ada kemeja putih, bawa juga mungkin kemeja hitam yang lengan panjang, itu kepake di kerjaan hospitality. Kita waktu itu kebetulan kerjanya di malam hari dan emang mereka seragamnya tuh lebih kayak kemeja hitam lengan panjang, terus celana kayak celana kain gitu, warna hitam juga, sepatu juga harus sepatu yang formal warna hitam. Itu modal awal kita pas kerja hospitality, ditambah harus ambil sertifikat namanya Responsibility Service Alcohol. Jadi kita kan emang kerja malam itu ada beberapa kali mereka tuh eventnya misalnya ada serving alkohol juga. Jadi kita tuh harus punya sertifikat itu RSA. Sebenarnya tuh kayak formalitasnya mereka doang, tesnya juga nggak susah. Dan kalau sebenarnya tesnya itu kayak gimana ya? Dibilang nyontek juga nggak nyontek. Jadi kayak misalnya kalian jawab pertanyaan nih salah, kalian bisa back lagi ntar benerin jawabannya kayak gitu. Jadi intinya ujung-ujungnya kalian bakal dapet sertifikatnya. Itu gampang banget dapetinnya. Itu kalau kalian kerja hospitality, modal apa aja yang harus disiapkan awal-awal kayak gitu. Terus pas banget emang itu kerjaan casual. Jadi di sini tuh tipe kerjaan juga dibagi dari beberapa jenis secara umum ya. Jadi kita tuh kerja ada yang namanya part-time, statusnya itu base-nya ada part-time, ada full-time, ada casual. Nah, kalau part-time dan full-time itu biasanya sebenarnya beberapa tempat itu part-time dan full-time ini agak mirip-mirip. Intinya part-time dan full-time itu secara jam kerjanya itu per minggunya biasanya lebih jelas. Kayak kalian tuh udah tahu kalian bakal kerja di hari apa aja atau misalnya kalian minimal dapat berapa jam per minggu. Itu biasanya full time dan part time lebih jelas jamnya, hours-nya tuh lebih jelas. Kalian lebih terjamin lah gitu, dapat shift gitulah istilahnya. Terus kalian juga dapat benefit-benefit kalau misalnya kalian terdaftar sebagai full time atau enggak part timer. Nah, bedanya tapi minusnya part time dan full timer itu adalah kalian rate per hour-nya itu lebih kecil dibandingkan casual. Nah, kalau casual itu kalian nggak bisa dipastiin per minggunya dapat berapa hours tuh nggak ada jaminan. Di saat di saat employer butuh pekerja tambahan, kalian baru dipanggil as a casual. Itulah yang namanya casual. Beda ya sama full time dan part time. Let's say kalian kerja nih di salah satu restoran. Karyawan A dan B itu tiap minggu udah pasti nih misalnya Senin, Selasa, Rabu tuh ada gitu. Tapi kalau kalian sebagai casual, kalian itu kadang bisa seminggu itu dapat 1 hari atau enggak kadang malah nggak dapat sama sekali. Kadang kalian dapat 2 hari atau cuma berapa jam doang kayak gitu-gitu. Itu namanya casual. Tapi casual itu plusnya adalah secara bayaran per jamnya itu rate-nya lebih tinggi dibandingkan full timer dan part timer gitu. Itu yang ngebedain. Jadi kalau kalian nanya, "Kan mendingan aku nyari pekerjaannya sebagai casual atau part time atau full timer ya?" Jadi itu bebas, itu balik lagi ke kalian, kalian nyarinya kayak gimana. Nah, kebanyakan kita kalau kerja di hospitality memang kita prefer ngambilnya casual, ada yang prefer casual, jadi bisa nyari di beberapa tempat, nggak cuma satu tempat doang, gitu. Karena kan kita fleksibel kan, kadang kita bisa dikasih hours-nya cuma kayak mereka tuh minimal kasih 1 hari hour itu 3 jam minimal ke casual. Kalau misalnya emang kalian ngerasa kayak, "Ah iya nggak cukup nih kalau misalnya casual gue seminggu cuma kerja kayak
masa 2 hari atau 1 hari doang uangnya mana cukup. Jadi kalian bisa apply di tempat lain juga. Jadi kayak misalnya kalian punya tiga pekerjaan di restoran yang berbeda, let's say. Tapi kalian terdaftar sebagai casual, itu sah-sah aja. Jadi kalian bisa nolak juga kalau kalian nggak bisa di hari itu, atau kalian bisa ambil shift-nya ketika kalian emang available. Jadi itu sifatnya lebih fleksibel kalau casual. Sedangkan kalau part-time dan full-time, karena memang hours dan shift-nya biasanya lebih pasti, kalian itu sebenarnya nggak gitu banyak butuh pekerjaan sampai kayak 3 kerjaan di restoran yang berbeda gitu. Jadi biasanya kalau kalian udah jadi full time atau part time, kalian paling cuma butuh another job lagi buat tambah-tambahan lah gitu. Misalnya kalian udah part time atau full time di salah satu restoran atau kafe gitu. Terus kalian ngerasa, Sabtu Minggu gue masih bisa kerja, atau enggak misalnya tiap hari Jumat gue selalu kosong nggak dapet roster, pengen nyari kerjaan lain, itu kalian bisa nyari kerjaan casual yang lain as apalah misalnya cleaner, kalian bisa nyari kerjaan kayak apa ya, misalnya jadi barista kalau kalian punya skill di sana, kayak gitu-gitu. Banyak sih kerjaan di sini sebenarnya. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan kayak, "Kak, aku mesti siapin apa ya skill yang bisa aku, dapetin sebelum aku berangkat di Australia?" Kalau aku pribadi sebelum aku berangkat, aku itu, ambil sertifikat kelas kopi waktu di Indonesia sebelum berangkat ke Australia. Karena waktu itu aku mikirnya kayak, pengen kalau ke Australia kerja at least kalau kan aku mikirnya ya, paling parahnya gitu kalau dapat kerjaan paling, cuci piring gitu kali ya. Cuman kalau misalnya aku waktu itu pengennya kerjaan yang agak keren dikit lah gitu, jadi barista kali ya di Australia kayak keren gitu mikirnya. Terus ambil kelas kopi, ternyata karena aku milihnya langsung ke Melbourne, which is Melbourne itu city yang, di Australia terkenal kayak kopinya tuh lumayan, apa ya, Coffee culture-nya lumayan iya, kuat banget gitu. coffee culture-nya kuat dan mereka tuh lumayan kayak, pace-nya cepet banget. Jadi mereka tuh rata-rata butuh barista yang udah ada experience, sedangkan aku kan baru ngambil kelas sebelum aku berangkat banget kan. Jadi aku tahu cara mengoperasikan, coffee machine, tapi kan Secara belum pace. iya, belum cepet kan, baru bikinnya tuh kayak, misalnya ada orderan datang mau apa, ice misalnya mau flat white, flat white, kayak gini stepnya, itu kan kalau udah kelamaan mikir mah customer udah pada pergi kan, adanya tuh coffee shop sepi gitu. Cuman kalau temen-temen yang berangkat dari Indonesia emang udah ada skill kopi, atau teman-teman misalnya emang kerjanya sebagai barista, itu di Australia sebenarnya udah nggak perlu pusing kalau mau nyari kerjaan barista lagi gitu, kayak kalian pasti bisa dapet, tinggal tinggal apply sebanyak-banyaknya aja pasti dapet kok, gitu. Atau skill apa lagi ya yang waktu itu aku lumayan consider buat ambil buat di Aussie sebenarnya ini, nail art. Jadi kalau di Aussie itu, mereka sebenarnya tuh nail art-nya nggak selucu di Indo menurut aku, guys. Jadi kalau misalnya di Indo tuh lucu-lucu banget tahu kayak pattern-nya, desain nail art-nya tuh bagus-bagus, kayak kadang tuh gambar-gambarnya lumayan complicated gitu loh. Cuman kalau di Aussie, aku lihat kebanyakan polos, nail gel yang kayak standar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada, apa ya, ada kepengen gitu belajar nail art, terus pengen dapat pekerjaan yang bidangnya kayak gitu di Aussie, itu memungkinkan banget dan itu kayaknya rate per hour-nya malah tinggi deh. Kalau misalnya mungkin kalian bagus dan kalian Bener. lumayan bisa berkontribut, besar di salah satu tempat nail art di sini, mungkin kalian bisa disponsor juga gitu, nggak menutup kemungkinan. Jadi kayak pokoknya kalian belajar sebanyak-banyaknya ya skill yang kalian bisa dapetin di Indonesia itu bakal berguna di Australia menurut aku. Atau misalnya kalian suka motong rambut gitu, di sini juga hairdresser juga banyak. Terus Betul. skill apa lagi ya? Skill kalian, mmm, apalagi sih kalau di sini tuh rata-rata Misalnya kayak masak atau apa ya? ya chef, cookery, Iya, bakery, pastry. iya, di sini tuh kebanyakan kayak gitu sih, bidang-bidangnya mirip-mirip pekerjaan yang ya kita lihat di Indo juga ada. Oh, atau mungkin kalian apa nih, eyelash, kayak gitu-gitu. Iya, di Aussie juga banyak banget, lowongan-lowongan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman
teman-teman pengen siapin skill tertentu dari Indonesia untuk berangkat ke Australia, nanti jadinya bidang yang di-apply lebih ngerucut, nggak kayak besar banget, kayak kita kan sebenarnya nggak ada skill Iya, khusus nggak ada skill kan. khusus. Kita jadi kayak apply apa aja lah, udah asal dapat kerjaan jadinya gitu kan. Itu juga boleh, tapi kalau misalnya teman-teman punya skill khusus yang pengen diasah, nanti di Australia makin mantap lagi, jam terbangnya banyak, gajinya Bener. juga lebih tinggi, itu bisa banget teman-teman Itu lebih mantap gitu, lagi. lebih mantap lagi. Kayak kemarin aku sempat baru ini sebenarnya aku ada sempat kerja di salah satu bakery jadi cake decorator. Kalau misalnya kalian mungkin di Indo juga ada basicnya ya. Kalian tuh di pastry atau di cake, kalian tahu gimana decorate cakes gitu. Di sini juga butuh skill-skill yang kayak gitu. Dan mereka butuh cepat kan biasanya kalau misalnya di sini kan banyak kan kafe-kafe cantik juga ya. Kafe-kafe cantik yang mereka tuh udah kayak displaynya tuh kue-kuenya udah slice. Jadi kayak butuh di-decorate segala macam. Nah, itu kalian juga bisa kerja di bidang seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nanya skill apa aja yang diperlukan, balik lagi ke kalian masing-masing, kalian tertariknya di mana, nanti di Aussie kalian bisa apply sesuai dengan bidang yang emang kalian tertarik juga. Lebih ngerucut lah gitu. Yep. Itu lebih oke lagi sih menurut aku. Terus apa lagi yang kira-kira teman-teman ini ya? Mungkin aku boleh nambahin kali ya. Boleh. Jadi kalau ngomongin secara culture, orang-orang sini itu beda. Sebenarnya bisa dibilang beda banget sih sama orang Indo. Maksudnya di sini tuh nggak ada pekerjaan yang sebenarnya dibilang walaupun dibilang kasar banget, tapi orang-orang di sini sangat menghargai pekerjaan apapun gitu. Jadi even kita kerjaannya misalnya let's say kerjanya 8 jam dishwash, tapi mereka benar-benar ngehargain orang yang benar-benar ngelakuin pekerjaannya dengan baik. Even dishwash, even kayak cleaner, nggak ada yang dipandang nggak ada yang dipandang sebelah mata gitu. Kayak kerjaan lu cuman ini doang ya. Toh maksudnya kita kan hidup kan perlu bayar bills lah, perlu bayar ada biaya yang perlu kita keluarin kayak tempat tinggal, makan segala macam. Ya selama itu bisa pay your bills itu nggak ada masalah. Maksudnya kayak jangan jadi kayak bener sih kata Cindy, jangan malu kalau misalnya udah nyampe sini apply aja gitu, kayak apply dulu at least kalian nggak susah gitu. Maksudnya kayak karena malu nggak akan bayar bill sekalian gitu sih. Iya. Jadi kayak bener-bener yang kita rasain di sini bener-bener pekerjaan apapun dihargai gitu. Itu bener-bener culture yang menurut aku bisa bilang beda banget lah sama culture di Indo ya. Walaupun pekerjaan yang kita lakukan pekerjaan kasar kayak fisik yang perlu fisik banget gitu. Itu tapi benar-benar Blue dihargain. collars. Ya, blue colors, white colors, ya. Iya, gitu. Jadi ya experience-nya bagus. Aku berharap sih maksudnya teman-teman di sini yang emang ada rencana untuk work and holiday visa apa ya? Nanti ketika kalian udah berhasil udah nyampe di Australia, ini jadi salah satu hal yang kayak kalian achieve dan kalian tuh ngerasa apa ya, udah kalian achieve dengan usaha kalian sendiri, kan SDWHV dapet ini juga nggak gampang gitu. Terus nyampe ke sini, aku berharap maksudnya teman-teman semua bisa menemukan jalannya masing-masing. Siapa tahu nanti ujung-ujungnya dari WHV kalian jadi PR di sini nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu. Atau mungkin kalaupun emang ujung-ujungnya balik lagi ke Indonesia, at least kalian punya experience yang berbeda selama work and holiday visa di Australia. Jadi di sini bukan melulu tentang kerja, tapi di sini namanya juga work and holiday. Jadi kalian bisa menikmati hari-hari kalian juga untuk liburan, keliling Australia, menikmati Australia. Jadi ya gitu sih. Ya kurang lebih itu sharing dari kita berdua gambaran untuk WHV-nya sendiri. Mungkin after ini kalau misalnya teman-teman mau ada sesi tanya jawab, silahkan. Nanti kita akan bantu jawab sebisa kita ya. Gitu sih Kak Budi dan Kak Sam. Oke, thank you banget untuk informasi yang telah kalian berikan Kak Cindy dan Kak Kevin. Dan sebelum sesi Q&A ini, aku udah catat nih beberapa tips yang kalian berikan ke kita. Yang pertama itu pastinya di networking. Yang namanya aja udah networking, network is the king. Nah, ordal itu memang di mana-mana memang cukup perlu Kak. Betul. Karena kenapa kalau dari contoh nih Kak Kevin di tempatnya Kak Kevin di perusahaannya Kak Kevin itu lagi pengen nge-hire orang. Nah, Kak Kevin bisa nih bantu untuk nge-hire aku juga bilang ke bosnya kalau
Kak, bos, ini ada Samudra mau coba eh, ingin bekerja dengan kamu di tempat kamu. Dia yang aku kenal orangnya bla 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 dan segala macam. Nah, dan mungkin kalau si bosnya kamu interest, maka aku bisa rekrut. Bener nggak tuh Kak Kevin? Betul. Beberapa Chance-nya lebih besar, aku bisa bilang. beberapa tempat Hmm, bisa kayak gitu, tapi beberapa tempat ya tetap harus apply sendiri sih. Iya, Jadi ada juga. tergantung, kalau itu company besar, biasanya mereka nggak ada sistem referral kayak gitu. Tapi kalau misalnya company-nya bisa rekrut kayak mouth to mouth, ya biasanya bisa dibantu. Kalau emang kita kenal juga orangnya emang baik, atau misalnya kebetulan memang itu bukan pekerjaan yang kayak harus apa ya? Maksudnya kayak kita baru kenal, kayak kemarin di komunitas Indo Melbourne gitu, kita ngobrol-ngobrol, oh sekilas kayak orangnya oke, gue ada info kerjaan pengen gue share, itu bisa juga kayak gitu. Jadi hmm. ya itulah networking kan. Iya betul. Yang intinya pada akhirnya sesuai biasanya yang begitu yang aku tahu juga Kak, yang tanpa school khusus kan ya, tanpa school khusus gitu biasanya yang aku tahu, yang bisa direkrut secara mudah sebagai referral tersebut. Iya Mhm. biasanya ada banyak sih pekerjaan yang kayak gitu. Heeh. Nah oke. Ini Dan awal-awal. yang betul. Dan yang kedua tadi seperti kalian bilang, jangan pernah malu untuk drop CV dimanapun. Nah, itu penting tuh, karena memang semua pekerjaan baik lagi yang seperti kalian bilang, kalian bekerja di bidang manapun akan dihargai. Mohon maaf, tapi kalau di Indo mungkin ada kastanya lah istilahnya ya. Tapi kalau di Aussie memang ya aku juga dengar dari teman-temanku sama aja. Semua pekerjaan dimanapun itu tetap dihargai. Dan yang ketiga, Kak Kevin bilang tadi, kalau untuk WHV intinya jangan ngambilin pekerjaan dan siapkan fisik aja. Karena memang kita di sana pada akhirnya jadi buruh juga secara tidak langsung. So, mungkin dari kalian, aku bisa sarankan untuk mulai gym supaya apa namanya memperkuat Buat betul imun tubuh juga dan juga memperkuat stamina lah sebelum nanti kamu di sana jadi culture shock ya begitu. Dan untuk tips berikutnya itu perbanyak juga skill yang ya kalau bisa ambil di satu bidang kalian ya, seperti yang Kak Cindy bilang tadi, dia ambil kursus di kopi, dan kalau bisa kamu bisa pengaplayannya di Indo dulu sebelum kamu berangkat ke Aussie. Setidaknya kamu ada di 3 sampai 6 bulan lah sebelum kamu berangkat ke Aussie, supaya nantinya kamu lebih mudah aja untuk cari pekerjaan di bidang yang kamu kursuskan tersebut. Dan ya mungkin itu aja. Nanti mungkin dari teman-teman ini kan pasti ada pertanyaan nih. Nah mungkin dari sisi Q&A ini, sisi Q&A telah dibuka. Dari teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silahkan raise hand dulu. Ada yang nggak? Ada bertanya nih. Sepertinya mengerti semua nih. Iya, kayaknya udah cukup Iya. clear ya. Cukup clear ya. Terima kasih. Ada yang mau sisi Q&A kan guys? Di chat box aja, kalau kalian malu boleh aja. Nanti coba kita Jangan malu. koordinasikan. Latihan dari sekarang, ayo. Kak, aku mau nanya boleh nggak Kak? Ih, boleh. Boleh Nah, dong. aku baru pertama kali nih ya, kita ngadain acara tentang pasangan bareng WHV nih. Dari yang di awal kali Kak Cindy dengan Kak Kevin nih, pas imigrasi tuh pernah ditanyain aneh-aneh nggak Kak? Buat Kamu dulu deh. persiapan misalnya. Tanyaan aneh-aneh. Kalau tanyain aneh-aneh, Soalnya enggak. sepengalaman aku orang-orang yang kayak di grup persiapan WHV itu mereka kayak tergantung mood si imigrasinya nanyanya gitu. Oh, Kalau aku kalau kita kemarin sebenarnya kita pas jadi syarat, maksudnya ada satu dokumen yang pas kemarin kita siapin itu namanya SKCK kan. Jadi surat kepolisian gitu, kayak menandakan kalau kita itu warga negara yang baik segala macem. Nah itu pas di sana juga ditanya gitu, ini suratnya kamu mau bikin mau buat apa? Nah kita terang-terangan aja sih bilang, oh kita mau work and holiday visa di Australia gitu. Jadi setelah kita dapat, pas di imigrasi juga nanya udah sih, tahu. udah tahu, oh ini suratnya ini jelas gitu, kayak oh mereka memang mau work and holiday, dan Dan gak ada pertanyaan yang nggak ada aneh-aneh sih. aneh sih, nggak ada yang Cuma aneh sih. kebetulan kalau emang dapat petugas yang doyan bercanda, cuma dibercandain doang sih. Emang kenapa? Emang sekarang kerjanya kerja apa? Terus aku bilang, aku sales. Di mana? Di sini.
emang sekarang kerjaannya nggak enak, kenapa ke Australia? Gitu-gitu. Paling cuma bercanda doang sih, nggak yang ditanya aneh-aneh sih. Aman kok, itu nggak perlu dikhawatirin. Pasti dapet Terus dokumen. pas kerja kemarin pernah satu tempat kerja nggak Kak? Pernah Kita berapa kali? 2 kali kan 2 kali ya? kita pertama Oh. kali di ballroom itu satu kerjaan bareng, terus pas di factory yang kebutuhan kita mau perpanjang payslip itu kita sempat di Queensland kerja di factory-nya juga sama. Itu 24/7 bareng sama Kevin tuh kerjanya. Betul. Satu tempat Jam kerja yang jam sama. istirahat sama, jam berangkat sama, jam pulang sama. Itu di factory kemarin kita bareng-bareng. Gitu sih. Kerja bareng so far oke. Cuman emang bidang kita kan berdua beda banget ya. Maksudnya aku bosen kalau kerja di factory yang kayak tiap hari tuh kerjaannya Sama pasti gitu rutinitas. sama, Template rutinitas, banget ya Kak? template. Iya, aku nggak suka yang kayak gitu. Jadi Mhm. kalau Kevin oke, Kalau aku kalau aku justru enggak. suka. Iya, jadi balik lagi walaupun berangkatnya bareng pasangan belum berarti pekerjaan yang kita cari juga bakal Seneng ya mirip-mirip. Kak? Beda, emang beda. Balik lagi tergantung orang ya. Ada juga yang suami istri ternyata nyamannya sama gitu, Ya, itu beda-beda bagus sih. gitu, beda-beda. Jadi balik lagi ke kalian kayak gimana. Boleh dong Kak, dari Kak Sini dan Ko Kevin di-share pengalaman ini nih Kak, yang hari raya tuh, hari raya Natal atau ini sempat di Aussie nggak Kak? Kita Natal kebetulan Natal. Natal pertama kita kebetulan kita baru pindah ke Oh iya, Queensland benar-benar. yang Yang areanya buat tuh suburb. buat perpanjang apa, visa kita pindah ke daerah lain. Nah, namanya tuh Dan Queensland gitu. iya, dan itu tuh kita di area suburb-nya yang bener-bener sepi banget. Banyakan orang-orang pensiun yang kayak orang tua. Jadi waktu itu kebetulan Natal, Tahun Baru itu sepi banget. Bahkan Wah. kembang api tuh bisa dihitung pakai jari nggak lebih dari 10, cuma kayak terus habis itu jam 11.30 itu udah pada hening, nggak ada suara orang, udah pada tidur pokoknya. Itu nggak kayak Tahun Baru, nggak Oh. kayak Natal, bener-bener semuanya monoton, kalem, tapi beda kalau kalian ngerayainnya di city ya, itu udah pasti heboh lah, pasti ada Mhm. kayak kembang api, meriah banget, orang rame di mana-mana, kayak gitu. Tapi kita belum experience Natal Tahun Baru yang kayak gitu sih di Aussie. Karena tahun lalu kita kebetulan Natal Tahun Barunya balik ke Indonesia gitu. Waduh. Mhm. Oh. Oke, mungkin dilanjutkan, ada yang bertanya nih Kak. Oke, Boleh, boleh. silakan. Tadi sepertinya dari Kak Yasmin udah raise hand nih, mungkin boleh coba ngobrol deh Kak. Halo Boleh. Kak Yasmin. Oke. Halo Kak Yasmin. Boleh dong. Halo Kak Yasmin. Iya Mungkin Kak, boleh itu konten Kak, biar lebih kenal satu sama lain aja. malu. Itu Mungkin itu ada yang nanya juga Kak, sebenarnya di chat, tapi aku dulu aja nih. ya nggak apa-apa Kak Yasmin dulu aja karena tadi sempat Jadi udah kan sempat raise hand dulu ya. cowokku tuh dapat PHV duluan gitu tahun kemarin. Mhm. Mhm. Aku tahun ini mau nyusul. Nah, tapi nggak apa, tapi maksudku kayak gimana ya nanya. Ih, deg-degan. Nggak apa-apa Kan kayak tenang. terus Mhm. kayak apanya ya? Kan berarti kayak kalau contohnya kan dia sekarang lagi di Mid Factory di mana sih? New South Wales gitu di daerah Raleigh Glen. Terus aku kalau contohnya ke sana gitu, nanti Mhm. kalau contohnya aku ntar visanya dapat visa terus dapat tes ganda, terus kayak kalau dia udah nggak di sana lagi, kalau pengen bisa bareng gitu gimana? Bisa bisa nggak sih, kan kalau contohnya bukannya tahun kedua harus bisa apa sih yang ada 6 bulan gitu? Ini maksudnya kamu pengen nyusulin tempat cowok kamu sekarang, tapi Iya. takutnya cowok kamu udah nggak di sana gitu? Hmm. Atau maksudnya maksudnya cowok kamu bakal tetap kerja di factory itu, tapi lagi sambil nunggu kamu dapet WHV-nya? Iya, tapi bukannya harus pindah-pindah apa enggak sih Kak? Oh, Kayak Kalau Mid Factory setahu aku tuh rules-nya per rules tahun baru ya. lalu udah ganti Jadi jadi bisa lebih dari 6 bulan. Jadi kalian bisa dia tetap bisa kerja di sana sampai kapanpun, sampai visanya expired, nggak perlu pindah-pindah. mhm. Jadi oh iya, itu kayak oke. peraturan baru gitu sih. Maksudnya peraturan baru yang diubah dari pemerintahnya. Jadi mungkin karena sektor kayak pabrik daging dan kayak farm gitu itu benar-benar kayak perpindahannya cepat banget. Nah, jadi mungkin pemerintah yang ngelihat nih kayak, oh, daripada kita Mhm. apa
biarin orang-orang ini cuman kerja 6 bulan, ya kenapa kita nggak bebasin aja gitu. Jadi mereka perbaruin sih ini peraturannya. Kan Jadi peraturan pemerintah sini emang selalu ganti-ganti. Nah, kebetulan emang tahun lalu sampai sekarang rules-nya itu masih sama. Kalau kalian kerja di sektor kayak pabrik daging, itu tuh boleh lebih dari 6 bulan. Jadi aku sama Kevin aja kemarin di pabrik daging yang di Queensland itu, kita setahun kerja lebih. setahun lebih, setahun 3 bulan. Itu kita yang mutusin sendiri buat kayak quit dari tempat itu. Kalau misalnya enggak, sebenarnya kita masih bisa kerja di sana sampai visa kita expired Iya. aja gitu. Kalau emang Jadi nyaman gitu. jadi Kak Yasmin aman kok bisa nyusulin cowoknya kapanpun Iya. pas dapat WHV gitu. Jadi yang betul. jadi maksud aku yang tadi 6 bulan itu sebenarnya kerjaan-kerjaan yang misalnya contohnya di kota, benar-benar di kota banget, tapi itu juga sektor misalnya contohnya kayak sektor hospitality gitu-gitu yang kayak apa ya? Yang kayak mungkin secara orang-orang yang apply itu tuh nggak harus WHV banget gitu. Nah, jadi kayak sebenarnya memang peraturannya jadi kita harus update terus ya peraturannya, kayak peraturannya berubah-berubah terus gitu loh. Nah, memang kemarin yang buat khusus untuk yang pabrik daging ini sama yang kayak farm lah, sama kayak misalnya apalagi ya pekerjaan ya misalnya let's say contohnya 2 itu. Nah, itu mereka ubah. Jadi kayak kita boleh gitu kerja sampai visa kita kelar gitu. Oh iya, oke, makasih Kak. Oh iya, sama mau nanya, kakaknya berdua ini nggak ngusahain PR gitu nggak sih Kak? Kita awalnya mikir gitu sih, tapi ini masih dalam discussion kita ya. Ini Oh diskusi iya. panjang sih kalau ngomongin PR mah. Iya Kalau betul. bisa kita sharing sih sekarang kali. Iya, karena kita masih bisa soal itu, jadi kita belum bisa sharing. Mungkin nanti ada next webinar lagi pas kitanya udah lumayan yakin ya jawabannya mau PR di sini atau balik ke Indo, kita share lagi ke teman-teman. Semoga ketemu lagi ya di next webinar ya. Betul. Oke Kak, thank you Kak, thank you. Thank you pertanyaannya. Thank you juga Kak Yasmin. Oke. Guys, untuk yang di chatbox sepertinya kita usahakan yang di raise hand dulu ya guys, supaya lebih nyaman aja kalau ngobrol dan juga biar bisa kenal satu sama lain. So untuk kalian-kalian yang chat di chatbox mungkin bisa raise hand juga nih nantinya. Dan nextnya ada Kak Dandi Syazani, mungkin boleh on cam dulu Kak. Halo Kak, sorry Kak nggak bisa on. Oke, it's okay Kak. Oke, mau Lagi bertanya apa nih sambil Kak? makan. Hai Kak Dandi. Kak, ini kan yang saya pernah dengar dan mungkin tadi barusan dengar tentang kayak mau menambah buat tahun kedua atau ketiga tuh kayak ada beberapa sektor pekerjaan tuh yang harus kita join di situ. Nah, apakah ini Kak contoh nih kayak hospitality misalnya Kak tetap di kota, atau kalau saya pernah dengar tuh harus ke daerah pedalaman gitu atau di daerah lain gitu nah Kak. Jadi apakah harus di outregion tetapi hospitality, atau boleh di kota tapi hospitality itu udah masuk kriteria buat bisa perpanjang atau gimana? Kasih Kak. Oke, aku akan bantu jawab ini. Jadi biar teman-teman semuanya juga punya pemahaman yang sama untuk extend visa di tahun kedua dan tahun ketiga itu, kalau misalnya kalian nih udah tahu kalian pengen bidang tertentu untuk extend visanya. Let's say kalian kalau misalnya mau perpanjang tahun kedua atau tahun ketiga, aku pengennya tetap kerjaan hospitality aja gitu. Itu hospitality adalah pekerjaan yang paling umum yang teman-teman sebenarnya mungkin kebanyakan mau ya dibandingkan factory atau farm. Karena memang lebih less fisik kali. Fisik juga capek sih sebenarnya hospitality, cuman emang bidangnya itu lebih kayak common gitu loh dibandingkan factory. Kan kita nggak tahu, kalau kita nggak pernah kerja factory kita kita buta terus kita mikir kayak harus bunuh-bunuh binatang atau apa gitu, takut banget kan. Terus kalau farm orang pada dengernya kayak panas-panasan lah di luar atau hujan-hujanan lah, terik-terik lah segala macam, lebih kayak secara mental, secara fisik tuh kayak capek banget. Makanya kenapa mungkin jalur amannya adalah kerja di hospitality bidangnya gitu. Nah, kalau teman-teman kepengen untuk extend visa di tahun kedua dan tahun ketiga di bidang hospitality, itu teman-teman cuma bisa nyari area-area yang jauh banget dari city gitu. Itu harus jauh banget dari city. Rata-rata tuh pekerjaan yang available untuk hospitality untuk perpanjang
tahun kedua dan tahun ketiga yang eligible itu kebanyakan di area yang memang terpencil banget. Itu Regional ya. syukur-syukur iya, itu syukur-syukur teman-teman masih bisa nemuin supermarket. Di sini supermarket kan namanya ada Coles, ada Woolworths, ada IGA, ada Aldi. Itu syukur-syukur yang biasanya di Outback itu Coles sama Woolies tuh udah jarang. Di Outback tuh yang ini ya jauh dari city ya, yang benar-benar suburb area gitu. Itu kebanyakan IGA. Tapi kayak temenku case-nya dia kerja untuk extend visa tahun kedua itu dapatnya di area yang bener-bener suburb banget. Itu even IGA aja tuh nggak ada. Supermarket satu-satunya yang ada adalah di tempat dia bekerja. Jadi itu pun bukan supermarket, itu tos serba. Penduduknya cuma 150 orang kurang lebih dan tempat dia kerja itu kayak tos serba, ada jualan kopi, ada jualan baju, ada jualan groceries, kayak semua barang tuh disediain di tempat itu, tempat dia kerja dan semua penduduk yang ada di tempat itu datangnya ke tempat dia doang buat belanja gitu. Jadi dia udah kenal tuh customer-nya tiap hari selama 3 bulan dia kerja di sana, dia tahu orang-orangnya. Nah, kurang lebih tuh wilayah yang eligible untuk kerja hospitality adalah area yang kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu sektor yang kalian pengen hospitality, berarti gambarannya ya harus kerjanya di luar city yang kayak jauh banget, yang terpencil banget sebenarnya gitu. Tapi kalau aku sama Kevin itu memang kerjanya itu kebetulan kemarin kan di factory. Factory itu tuh lebih kayak apa ya? Kalian bisa ngecek secara postcode itu tuh areanya masih eligible atau enggak. Nah, kebetulan kemarin area kita itu masih yang terbilang cukup oke lah. Maksudnya supermarket tuh dua-duanya masih ada, Coles sama Woolies masih ada, IGA sama Aldi juga bahkan masih ada waktu itu. Jadi kayak, area kita nggak terlalu suburb, tapi memang lumayan jauh juga dari city. Kayak kita harus beli mobil at least kalau mau ke city gitu. City-nya kan di Brisbane. Kita nyetir kayak sekitar hampir 2 jam lah gitu ke Brisbane itu. Kayak gitu sih. Jadi kayak teman-teman sebenarnya bisa cek ada website-nya kalau misalnya mau ngecek area-area apa aja sih atau sektor apa aja sih yang eligible untuk perpanjang WHV di tahun kedua dan tahun ketiga gitu. Kalian bisa cek website-nya mungkin Nanti kita bisa share kali. Iya, Iya. sudah aku drop di chatbox kan. Oke. Iya, gitu. Jadi Betul banget. Kak Dandi bisa cek untuk areanya itu eligible yang di mana, terus sektornya juga apa. Rata-rata mid factory itu eligible, tapi harus ngecek lagi, balik lagi Iya, ngecek betul. postcode-nya itu eligible atau enggak. Iya. Jadi ya Jadi kalau kita kemarin kita pokoknya yang kita pegang adalah secara kayak general gitu. Rata-rata meat factory pasti eligible. Rata-rata farm juga biasanya eligible. Dan kalau mau kerjaan hospitality itu kita harus di daerah yang utara. Kayak misalnya contohnya daerah utaranya Northern Australia gitulah. Namanya kayak misalnya contohnya Darwin, contohnya kayak Northern Territory. Cairns atau kayak dan sekitarnya gitu. Jadi kayak kita itu hari cuma taunya dan kita taunya biar kita nggak bingung gitu karena kebanyakan kan kayak daerahnya kan gede banget nih Aussie nih kayak jadi tapi yang kita pegang kemarin ya itu sih kayak oke, kalau mau yang nggak ini banget yang nggak terpencil banget, oke kita harus ke daerah utara. Tapi kalau misalnya enggak, berarti kita harus pegang kalau nggak meat factory berarti farm gitu sih. Kasih Kak. Oke, Sama-sama. thank you juga Kak Dandi. Oke, sepertinya kita akan ada satu question lagi nih Kak, karena nanti di jam 11 kan acara kita udah akan selesai untuk Q&A-nya kamu dan akan lanjut ke sesinya Sir Adib. Dan mungkin satu next question ada yang mau raise hand aja atau chatbox nih? Kalau menurut aku Kak Sam bisa milih satu pertanyaan yang bisa mewakilkan pertanyaan teman-teman lain aja yang lebih general. Jadi Boleh. kayak iya, jadi nanti last question ini yang lumayan informatif lah buat teman-teman yang udah join di webinar ini gitu. Oke, siap. Kalau begitu aku coba cari dulu ya Kak. Iya, silahkan.
Nah, sepertinya aku udah dapat nih, Kak. Dari Kak Demi, ada rekomendasi nggak bulan apa yang pas untuk kita berangkat ke Australianya? Misal belum setahun di Australia, tapi kita mau cuti pulang ke Indonesia, itu bagaimana, Kak? Gimana caranya? Nah, dan juga memang ada beberapa banyak teman-teman nih, Kak. Kak, kalau aku berangkatnya bulan ini, kira-kira oke nggak, Kak? Kalau aku berangkat bulan ini, kira-kira oke nggak? Kan biasanya kerjaan untuk WHV juga kan seasonal kan ya. Jadi, ya, aku pikir mungkin ini bisa kamu jawab ya, Kak. Dari pertanyaan Oke. Kak Demi. Oke, terima kasih Kak Demi pertanyaannya. Ini last question dari webinar sesi Cindy dan juga Kevin. Semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, mungkin kalian bisa follow dan nanya aku. Semoga terbalas ya. Aku jarang balasnya, maaf banget teman-teman. Oke, langsung. Kak Demi, pertanyaannya ada rekomendasi nggak bulan apa yang pas untuk berangkat ke Australia? Menurut kita ini subjektif kita Ya, aja. subjektif. Boleh kalian ikutin atau enggak, tapi karena based on experience kita berangkatnya pas musim winter, kayaknya kita nggak rekomen kalian untuk berangkat musim winter karena memang secara culture mereka itu lebih less hiring pas lagi winter karena mereka tuh lebih slow. Orang-orang jarang ada yang mau keluar, jarang ada yang mau ke restoran, jarang ada yang mau nge-cafe karena dingin banget. Especially di Melbourne itu cuaca dinginnya tuh bukan dingin doang tapi berangin. Angin Jadi gitu. mereka tuh kayaknya nggak gitu butuh banyak karyawan untuk bekerja pas lagi winter. Kalau kalian apalagi nyari kerjaannya itu yang hospitality ya. Gitu. Jadi aku lebih rekomen teman-teman semua kalau mau berangkat itu pas lagi musim dekat-dekat dari spring ke summer itu mungkin bagus. Spring ke summer tuh berarti kayak bulan after winter itu kan kita ini udah mau peralihan ke winter nih. Kita kan Mei ini Mei, Juni, Juli, Agustus tuh masih dingin menurut aku. Agustus, Oktober kali ya? September, start dari September, September, Oktober, September, Oktober tuh kalian boleh sih berangkat menurut aku. Sampai terus akhir tahun tuh udah summer. Di Australia tuh malah kebalikannya negara dingin lainnya kan. Maksudnya negara dingin tuh rata-rata Natal malah bersalju gitu kan. Di sini Australia Natal panas banget. Jadi kalian dari start September, Oktober gitu udah boleh lah berangkat ke sini nyari-nyari kerjaan. Terus bidang yang kalian bisa apply pekerjaannya kalau kalian mau cari pekerjaan farm, menurut aku juga bisa. Karena kan bulan-bulan kayak spring, summer itu mereka justru kayak ada buah-buah tertentu yang panen gitu. Terus ada musim-musimnya. Jadi kalian bisa cobain juga. Mungkin ada yang penasaran mau kerja farm kayak gitu. Bidangnya bakal lebih banyak pekerjaan yang bisa di-apply dibandingkan kalian kalau winter kan di sini justru nggak ada yang tumbuh kan. Tanaman apapun buah-buahan itu kan nggak ada yang panen di musim winter. Makanya kenapa less hiring gitu. Jadi prefer kalian berangkat after winter aja gitu. Jadi di luar bulan Juni, Juli, Agustus menurut aku itu fine buat kalian datang dan nyari pekerjaan gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, misal belum setahun di Australia tapi kita mau cuti pulang ke Indonesia itu bisa nggak? Itu bisa banget. Jadi di sini tuh sebenarnya fleksibel sih. Tapi ya pinter-pinter kita ngelihat kayak gimana kondisinya. Let's say kalian baru banget datang ke sini gitu kan. Nggak mungkin kalian udah kangen Indonesia terus pulang. Kalian kan harusnya udah tahu dong kalian kapan butuh untuk stay di Indonesia. Misalnya kalian punya acara, ini misalnya bulan apa? Mei. Kalian punya acara penting di bulan Juni gitu misalnya. Berarti kan kalian ya tunda atuh berangkatnya nanti gitu kayak pas bulan September misalnya kalian berangkat, kalian lihat oh kayaknya udah nggak ada kebutuhan untuk balik ke Indonesia. Ya udah, kalian berangkat jadi kayak balik ke Indonesia pol-polan nanti dulu kayak setahun kerja dulu kayak nabung-nabung gitu baru kalian balik ke Indonesia. Betul. Atau kalian udah kayak 6 bulan di sini, kalian udah kerja berapa bulan, terus kalian mau ke Indo, ya tinggal bilang aja sama employer-nya, mereka biasa oke kok. Asal kalian ngomongin dari jauh-jauh hari ya, karena mereka kan harus nyari orang pengganti kalian untuk sementara waktu. Misalnya kalian, misalnya employer-nya bisa nyari casual untuk kerja di bulan yang kalian misalnya off, misalnya kayak gitu. Jadi kalian komunikasiin aja ke employer kayak, gue nanti di bulan sekian bakal ada liburan nih ke Indonesia sebulan. Gak apa-apa nggak gitu. Kalian komunikasiin aja. Employer di sini juga fine kok. Mereka ngerti alasan kalian kalau misalnya mau off selama sebulan untuk beberapa minggu gitu misalnya. Mereka biasanya ngerti. Dan di sini tuh sebenarnya kalau kalian kerja sama bukan Asian,
employer-nya apalagi orang sini ya, orang Aussie, mereka tuh kayak nggak mau peduli, mereka nggak akan kepo, "Ngapain kalian ke Indo? Kalian tuh ada urusan apa?" Gitu, nggak akan ditanyain. Kalian cuma bilang bilang aja kayak, gue bakal off ya di bulan ini sama ini, gue balik ke Indo," gitu. Udah, selesai. Mereka nggak akan nanya-nanya detail. Biasanya kayak gitu. Di sini less kepo kok. Jadi kalian nggak perlu khawatir gimana-gimana kalau mau cuti panjang, cuti singkat gitu. Mereka nggak akan nanya gitu. Gitu. Sekian dari kita berdua. Setelah ini kita juga akan pamit ya teman-teman semua. Thank you banget yang udah nanya. Oke, thank you banget untuk kalian yang udah tanya dan juga thank you juga buat narasumber kita yang sangat informatif sekali hari ini dan isinya daging semua dari Kak Cindy dan Kak Kevin. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Cindy dan Kak Kevin atas waktunya dan untuk teman-teman yang ingin konsultasi juga lebih lanjut atau daftar program persiapan WHV nanti mungkin bisa langsung aja kunjungi IG kita di Bansa Foundation dan kalau mau kepo tentang Australia, mungkin kalian bisa langsung ke TikTok-nya aja yang Sinjol. Itu sesuai dengan nama di Zoom-nya. Oke, thank you Kak Kevin dan Kak Cindy. Kalian sepertinya ada urusan lain ya Kak, atau bagaimana nih? Iya, kebetulan Oke. kita mau berangkat lagi. Ini kan weekend. Iya, Yeay. siap. Thank you atas waktunya Kak dan selamat sore, siang? Siang, Selamat jam 2. siang. Oke, happy weekend Kak dan bye. Bye, happy Thank weekend you ya. semuanya. Thank Oke, you. thank you. Thank you Kak Cindy. Thank you. So, next kita akan ngomong langsung soal soal PT preparation tuntas tentang tes PT bagaimana oleh Sir Adit. Nah, boleh langsung lanjut aja Sir Adit. Halo, cek. Suara aku masuk nggak? Ada Sir. Ada ya? Oke, nice. So, hello everyone. Good morning. Di sini masih morning ya. Karena rata-rata masih di Indonesia semua, it's okay. Atau walaupun kita semua ingin ke Australia semua, kita juga perlu tahu semuanya punya strengths masing-masing. Betul? Betul. So, my strength is not really the ability to in speaking in English, karena kebetulan WHP itu merupakan salah satu visa yang paling gampang persyaratan PTE-nya, gampang persyaratan IELTS-nya, karena nilainya, to be honest, it's not really that hard to get. Gitu. Dan di sini kita akan bongkar habis pilihan mana yang paling tepat untuk kamu, dan kenapa kamu harus pilih salah satu di antara lainnya. Jadi, kita punya dua pilihan yang paling umum nih untuk WHP. Pertama IELTS, kedua Pearson. Dan untuk beberapa tes-tes lain, contohnya seperti TOEFL, itu kalau nggak salah masih belum bisa dipakai ya. Plus juga tidak se-komprehensif soal-soal yang akan dipakai dalam IELTS dan Pearson, makanya tidak sepopuler itu. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mungkin bisa next slide. Kak Budi. Oke, selanjutnya lagi itu cuman ya biasalah introduksi saja, cuman slide perkenalan. Nah, sebelum kita tahu nih mau pilih yang mana, kita harus tahu dulu PTE dan IELTS itu apa. First of all, an introduction to a PTE, a very short one. Jadi yang bikin PTE itu spesial, yang bikin PTE itu kok digembur-gemburin banget sih sama kami gitu. Karena ada 3 hal. Pertama, resultnya dulu. Result atau hasil tes yang bakal kamu miliki itu hanya sekitar 2-5 hari kerja. Jadi lumayan cepat. Kalau kamu pikir itu lama, kamu belum lihat tes-tes yang lainnya. Kalau kita lihat tes-tes lain seperti contohnya kayak TOEFL. TOEFL bisa sampai 3 mingguan nunggu hasilnya. Dan walaupun soalnya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit ya, tinggal pilih ABCD aja, cara mengerjakannya lumayan simpel, tapi dilihat dari jumlah waktu, dilihat dari waktu yang harus kita tunggu, kadang tidak cocok untuk beberapa orang yang sedang sibuk misalnya, atau bahkan membutuhkan sertifikat bahasa Inggris secara cepat. Misalnya kamu mentok-mentok nih, tiba-tiba kan suka tiba-tiba ini WHV itu, tiba-tiba STWHV Word-nya itu ternyata minggu depan. Waduh, udah pasti gak sempat mau ngambilnya sekarang, ya kan? So, makanya banyak banget orang yang lebih memilih ngambil PTE ketimbang IELTS atau bahkan TOEFL, karena hasilnya itu sangat cepat, sekitar 2-5 hari aja. Bahkan ada beberapa kasus di mana di hari yang sama, hasil tesnya itu sudah keluar. Misalnya dia ngambil pagi ini nih, sore ya saat dia cek di buat dari PTE lagi, udah keluar hasilnya. Gitu.
Dan itu memang tergantung ya oke-oke juga, itu kan tergantung servernya, tapi yang pasti adalah jarang banget bisa melebihi dari 5 hari, kecuali pada on special cases kayak servernya rusak gitu kan, lagi server down atau bahkan lagi rame banget yang pakai PTE. Jadi saran aku sebenarnya adalah kalau mau ngambil PTE jangan ngambilnya terlalu mepet, walaupun kecepatan resultnya itu adalah salah satu alasan kenapa kita bisa ngambilnya agak sedikit mepet kayak gitu. Ya itu seminggu atau 2 minggu lah, seminggu lah gitu. Next juga time-nya. Jadi selain menunggu hasilnya, kita juga diuntungkan dengan waktu tes yang sangat singkat, yaitu sekitar 2 jam saja. So when compare it with other tests, sebenarnya juga kurang lebih 2 jam. Tapi kalau kita bandingkan dengan IELTS itu, nanti kamu bisa lihat bahwa IELTS itu bisa sampai 2 jam 45 menit. Nah, typically sebenarnya nggak terlihat lebih lama ya, tapi coba kamu duduk aja di situ, duduk selama 45 menit. Terasa lama nggak? Terasa lama banget. Karena di dalam IELTS ternyata bukan cuma masalah selama 2 jam 45 menit itu kamu ngerjain tes. Oh enggak, ternyata banyak pretelan lainnya. Misalnya, saat kamu lagi ngambil soal ini ya, IELTS ya, tes IELTS, hari pertama itu biasanya diisi oleh speaking test. Dan saat kamu ngerjain speaking test, kamu disuruh datang itu 30 menit sebelum interviewnya. Dan kamu bakal nungguin orang di situ. Jadi ya walaupun interviewnya itu 15 menit, kamu nungguinnya bisa 30 menit. Dan itu dilakukan di hari yang berbeda. So, untuk kamu yang lagi kerja misalnya mau ngambil tes-tes seperti ini bakal sangat sulit izinnya karena ujung-ujungnya bakal izin 2 hari. Nah, kecuali memang enak izin dan kamu bisa ngambil kesempatan ini untuk izin tambahan gitu ya biar gak kerja hari itu. Nah, mana tahu juga bisa jadi strategi yang baik ya kan. Selanjutnya juga scoring and format. So in terms of scoring and format di dalam PTE itu sebenarnya kurang lebih mirip dengan IELTS, tapi yang bikin dia spesial itu adalah kita mengerjakannya berbasis komputer. So untuk kita yang Gen Z ini, aku yakin rata-rata kita pasti Gen Z ya karena ibu BHV kan udah pasti di bawah 30 semua. Um, untuk kita yang para Gen Z ini pasti nggak suka nulis pakai tangan, ya kan? Tergantung beberapa orang, tapi sebagian besar nggak suka, termasuk juga aku. So, PT itu jadi pilihan dan alternatif yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat cocok gitu untuk anak-anak seperti kita, ya, yang nggak hebat banget nulis-nulis cepat gitu ya, apalagi pakai tangan dan pensil yang belum tentu pensilnya itu enak. Plus yang mikirnya itu perlu banyak edit. Gitu. Tulisan kita pasti banyak perlu diedit. Dan kalau kita pakai tes-tes seperti IELTS yang masih menggunakan paper base itu, ya mau gak mau kita harus ngapus lagi. Setelah kita tulis, kita harus edit lagi secara kasar. So, it's very hard for us, a lot of us. Selanjutnya juga untuk kita-kita yang Gen Z ini, banyak Gen Z yang lumayan introvert. Aku nggak tahu kenapa kok lebih banyak introvert itu di milenial sama Gen Z sebetulnya itu nggak ada. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin gara-gara adanya internet juga bikin kita lebih enak di dunia kita sendiri, di bubble kita sendiri, ya kan, di FYP kita sendiri. So it feels very hard when it comes to in an actual interview gitu. Jadi banyak orang yang takut sama IELTS gara-gara interviewnya, speaking interviewnya. Jadi alternatif terbaik sebenarnya menurut aku adalah Pearson Test of English ini yaitu PTE. Karena kalau kita ngerjain PTE ya, speakingnya itu tidak dites melalui interview. Jadi kita nggak ketemu orang sama sekali. Satu-satunya orang yang kita temui itu cuma test taker lain yang ngambil tes yang lain sama panitianya saja yang jagain ruangan PTE centernya itu. So saat kita lagi tes speaking, yang bakal ngetesnya adalah AI. Dan AI tidak punya muka, AI tidak bisa skeptis, dia bilang gitu. Dia ngeliat kamu ngomong aneh atau salah, bahkan nggak bakal gini, nggak bakal kelihatan kayak menakutkan lah. Karena personally, my experience with IELTS interviewer itu seperti itu. Aku lumayan khawatir sama hasil speaking aku karena di examinernya itu kelihatan kayak nggak kelihatan marah sih, tapi nggak kelihatan juga excited gitu, nggak kelihatan ramah juga karena he sounds very robotic, kayak dia kayak robot, literally kayak robot. Aku nggak tahu kenapa dia pakai style seperti itu. Saat aku tanya temen aku, ada yang dapatnya yang happy, ada yang dapatnya kayak robot juga kayak aku. Jadi macam-macam interviewernya itu. Dan untuk beberapa orang bisa sangat challenging. Jadi misalnya kamu orang yang khawatir banget dengan judgement orang lain, ya kan kayak kita rata-rata mungkin yang terjadi adalah kamu jadi gugup dan kemampuan bahasa Inggris kamu sebenarnya tidak keluar gara-gara rasa takut itu gitu. Jadi AI scoring-nya ini juga menjadi benefit terbesar yang harus di point out gitu ya pada data seperti ini gitu. Oke, next.
Nah, em, untuk IELTS, ada beberapa poin penting juga di dalam IELTS. Pertama itu adalah, pertama ya, dia salah satu tes yang paling tua. Kenapa aku sebut salah satu tes yang paling tua? Jadi sebenarnya ada beberapa tes di dalam tes bahasa Inggris ya di Indonesia lah, at least yang paling sering dipakai. Yang pertama itu sebenarnya TOEFL. So, kalau kamu datang dari Intan atau misalnya dari WD ya, TOEFL itu menjadi kewajiban biasanya. Dan kita nggak nyebutnya TOEFL kalau di Untan, kita nyebutnya TOEFL. Padahal itu sama persis dengan TOEFL yang asli. Yang bikin beda adalah tidak tersertifikasi dari ITS-nya. Jadi tidak secara internasional itu diakui. Gitu. Nah, dibandingkan dengan tes-tes lain seperti IELTS, TOEFL itu lebih enak dipakai sebagai syarat-syarat kelulusan karena ya ini yang paling basic. Ini artinya kamu bisa mendengar dan artinya kamu bisa membaca dalam bahasa Inggris itu. Tapi untuk beberapa orang membutuhkan skill yang lebih komprehensif. Maka diciptakanlah soal-soal seperti atau tes-tes seperti IELTS dan PTE, di mana dia itu menggunakan skill yang sangat komprehensif. Jadi artinya bukan cuma kamu itu bisa mendengar, kamu itu bisa membaca, tapi kamu juga bisa memberikan sesuatu yang bisa didengar, yaitu kamu bisa bicara. Memberikan sesuatu yang bisa dibaca, artinya kamu bisa menulis. So, ada 4 skill yang akan kamu pelajari di situ. Yang pertama adalah listening, kedua itu reading, ketiganya writing, dan terakhir itu speaking. Gitu. Dan karena di salah satu yang paling tua ya, makanya IELTS itu banyak lebih dipilih sama employer-employer di Indonesia juga. Kalau misalnya kamu lihat di LinkedIn, mungkin pernah sering scrolling di LinkedIn gitu ya, lihat LinkedIn. Kita lihat kalau orang itu dapat IELTS itu ya, wow, ini hebat banget nih udah pernah ngambil IELTS. Terus mungkin dosen kamu pernah cerita juga kan, dosen bahasa Inggris kamu mungkin, mereka bilang kalau TOEFL itu gampang, ya kan? Tes-tes yang akan diberikan dia itu gampang, tapi kalau IELTS itu kayak sebuah kehormatan banget, sebuah skill yang nggak bisa digantikan gitu. Kalau udah masalah kamu bisa pakai IELTS atau enggak. Nah, oke, mungkin boleh next. Nah, ini dia skill yang aku bahas tadi itu. Pertama ada listening, reading, writing, dan speaking. Oke, kenapa ada 4 skill seperti ini? Karena tadi kita nggak bisa membuktikan kalau kita bisa pada satu bahasa, kalau kita cuma bisa mendengar dan cuma bisa membaca. Karena itu adalah skill yang pasif. Betul? Karena kalau kita pakai skill yang aktif, itu artinya kita bisa memberikan informasi. Karena ingat, tes ini sebenarnya adalah tes bahasa Inggris. Tes ini bukan tes bahasa Inggris, tapi tes komunikasi dalam bahasa Inggris. Itu adalah mindset pertama yang harus kita ingat saat lagi ngerjain tes Pearson atau PTE ini atau bahkan IELTS. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita cuma bisa mendengar, kita cuma bisa membaca, kita artinya nggak bisa memberikan informasi. Kita nggak terbukti bisa memberikan informasi baik secara tertulis atau bahkan secara verbal. Gitu. Next mungkin. Oke, untuk tes-tes PTE, kamu bisa dilihat di sini ya. PTE itu sebenarnya banyak sekali jenis-jenisnya. Pertama ada PTE Academic, ada PTE Core, dan PTE Home and UKPI. Nah, untuk PTE yang akan kita pakai itu adalah PTE Academic. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita pakai PTE Academic ya, PTE Academic itu lebih diterima di seluruh pertama di hampir seluruh visa. Jadi misalnya kamu ingin ngambil student visa, ya PTE akademik karena kamu harus bisa menggunakan bahasa dalam konteks akademik. Obviously, kalau kamu mau kerja bisa nggak kira-kira pakai akademik atau kita harus ganti yang lebih fokus ke skill yang kerja yang kayak core gitu? Ya betul bisa, tapi sayangnya PTE core itu masih belum diterima di Australia karena PTE core itu rata-rata dipakai ya cuman untuk di Kanada gitu. Jadi makanya rata-rata kalau kamu lihat di websitenya atau kamu lihat di YouTube misalnya video-video tutorial atau video-video cara ngerjain soal PTE itu seperti apa, rata-rata yang bikin itu orang-orang India. Nah, karena rata-rata yang menggunakan PTE itu adalah orang-orang India juga gitu. So it doesn't mean that it's a bad ya. Jangan rasis. Maksudnya adalah
Itu artinya kesempatan kita saat masuk ke dalam PTE ini lumayan besar karena PTE masih belum sebegitu populer dibandingkan IELTS ya, dibandingkan IELTS di Indonesia gitu. Tapi at the same time kita juga harus ingat bahwa kalau udah masalah IELTS versus PTE kita harus lihat yang mana yang paling cocok untuk kita, bukan yang mana secara overall tuh yang paling bagus gitu. Apalagi dilihat dari yang paling tua gitu. Jadi kita harus lihat cocok sama nggak cocoknya dulu. Oke, tapi kan aku mau pergi ke Australia ya. Apakah aku harus ngambil IELTS saja karena IELTS lebih banyak diterima di semua tempat? Oke, jangan lupa bahwa kita itu harus lebih realistis. Kita harus realistis terhadap kemampuan kita dan kelemahan kita gitu. Jadi kita jangan ambil tes karena tesnya itu banyak diambil orang lain. Jangan dulu. Kita harus pilih tes itu karena sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya kalau di PTE Academic diversuskan dengan IELTS gitu ya kan, IELTS diterima di lebih banyak negara ya. Ingat, kamu cuma mau pergi ke Australia ya kan, target kamu adalah Australia. Jadi PT Academic pun sudah mencukupi kebutuhan kamu. Jangan ambil yang lebih susah lagi kayak IELTS kayak gitu hanya karena ingin memenuhi gengsi misalnya gitu. Jangan disarankan, jangan segala gitu. Oke, next slide. Nah, di IELTS juga ada dua jenis tes. Pertama IELTS Academic dan IELTS General. Berbeda dengan PTE Core yang dikhususkan untuk orang-orang kerja dan Kanada, di IELTS General yang mirip dengan PTE Core itu dia diterima di imigrasi yang lebih luas. Contohnya kayak UK visa, Australia, Kanada, dan juga New Zealand. Dan kemungkinan besar rata-rata orang yang ngambil IELTS untuk pergi ke untuk ngambil WHV itu, mereka ngambilnya IELTS General. Kenapa seperti itu? Karena memang ibaratnya, bukan ibarat juga sih, banyak yang menganggap IELTS General Training itu lebih gampang dibandingkan IELTS Academic karena bahasanya itu lebih sehari-hari dan bahasanya tidak membahas kolokasi yang menggunakan kolokasi akademik kayak gitu. Padahal sebenarnya ya IELTS akademik itu juga bisa dipakai all rounder. Jadi maksudnya seperti ini, kalau kamu bisa menggunakan IELTS akademik, kamu artinya sudah all rounder. Kamu bisa berbicara secara formal, kamu juga bisa membaca teks secara formal. Jadi jujur aja, yang bikin mereka berdua ini berbeda cuma di bagian dua saja. Satu di bagian reading, artinya bacaan-bacaannya itu satu lebih umum, satunya lagi lebih banyak bahasan akademik. Kedua di bagian writing, dan di bagian writingnya itu cuma satu soal aja, yaitu di bagian writing task satu. Dimana kalau di IELTS Academy itu kamu disuruh um, menjelaskan sebuah grafik, menjelaskan sebuah diagram, sedangkan di IELTS General Training-nya itu kamu disuruh membuat sebuah surat gitu. Nah, untuk beberapa orang mungkin nganggapnya kayak ya kan cuma nulis surat ya kan gampang ya. Oke, ternyata nggak segampang itu. Bahkan untuk aku aja kayak aduh ini skenario terlalu berat nih gitu menurut aku. Jadi kalau di IELTS General Training itu kita disuruh nulis surat kan, dan surat itu sebenarnya nggak selalu sama. Misalnya, kamu bakal diberikan sebuah skenario nih untuk menyampaikan um, izin kepada bos kamu karena kamu ingin mengunjungi keluarga yang sakit, misalnya di kamu, ya kan? Artinya surat seperti apa yang harus kamu buat? Tentu saja surat yang formal, betul? Karena kamu akan berbicara pada atasan, kamu harus akan berbicara pada menggunakan konteks perkantoran, gitu. Di skenario kedua mungkin kamu akan ditemukan seperti ini. Um, Kamu ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kamu yang lagi ada di New Zealand, gitu. Udah lama nggak bertemu sama dia, gitu kan? Dan kamu ingin bikin pesannya ini spesial, jadi kamu tulis surat ketimbang kirim lewat WA gitu kan, atau ketimbang kirim lewat email gitu. Jadi kamu kirimnya menggunakan surat asli, udah lengkap dengan pretelan-pretelannya, kamu kasih glitter dan semacamnya gitu ya. Pokoknya effort banget deh, teman nomor satu deh kamu. Nah, gimana cara bikin suratnya? Apakah kamu mulai dengan selamat pagi, gitu kan? Nggak mungkin, ya kan? Pasti kamu bikin suratnya sangat informal. Kamu menggunakan bahasa-bahasa yang cuma kamu dan dia saja yang tahu gitu. So that's what makes you guys best friends gitu kan antara kamu dan dianya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa surat yang skenario kedua itu pasti surat informal. Terus di skenario ketiga, kamu disuruh bikin surat nih, katakanlah untuk komplain kepada ibu kos karena tetangga kamu nih ribut di sebelah karena dia suka ngeband tengah malam. Gimana cara bikin suratnya? Mau formal, ini cuma ibu kos gitu kan, dia pun paling cuma baca terus menjawab ye gitu kan. Mau nggak formal dia ibu kos gitu kan, masih tetap di atas aku dan nanti justru nggak dianggap kalau aku dianggap nggak sopan. Jadi jenis surat seperti apa yang harus aku sampaikan? Nah, di situ predikamennya, di situ dilemanya.
ada yang namanya jenis surat itu namanya semi formal. Dan di situ yang kita akan pelajari kalau misalnya kita ngambil IELTS General Training. So, nggak ada yang lebih gampang, nggak ada yang lebih susah saja. Yang ada adalah yang lebih cocok dan tidak cocok gitu. Jadi kalau memang kamu lebih enak menjelaskan diagram, karena diagram tuh jujur aja nggak susah itu. Kamu tinggal jelasin siapa yang paling tinggi di tahun tertentu, siapa paling rendah di tahun tertentu, apa yang naik, apa yang turun gitu kan. Ini diagramnya diagram apa dan semacamnya. Ini simpel banget ketimbang di IELTS General Training itu yang membutuhkan kemampuan deskripsi yang lumayan tinggi gitu sebenarnya. Karena nggak ada data banyak yang banyak bisa kita gunakan selain skenario yang sudah diberikan sama si IELTS test. Nah, di writing task 2 ini tetap sama, mau di akademik ataupun general, sama-sama diberikan esai. Dan pertanyaan esainya tetap sama. Tiba-tiba nanti di IELTS akademik kamu bisa saja ngebahas tentang kenapa anak-anak harus diberikan monitor lebih atau harus diberikan kebebasan yang lebih, misalnya gitu. Di IELTS General Training juga bisa sama pertanyaan. Jadi nggak ada yang lebih gampang, nggak ada yang lebih susah juga gitu. Itu realitanya. Next slide, kita akan membicarakan tentang test overview. Nah, untuk test overview, dan ini mungkin bisa di screenshot ya, kalau misalnya mau tahu lebih tentang perbedaan mereka berdua. Jadi kalau kita lihat di sini, soal PTE itu kelihatan kayak cuma ada 3 bagian saja, betul? Nah, karena memang betul cuma ada 3 part. Jadi part pertama itu sebenarnya gabungan dari 2 skill yang sudah kita bahas tadi, yaitu adalah speaking dan writing. Nah, sedangkan di part 2 dan part 3-nya adalah skill yang terpisah. Pertama di reading, selanjutnya ada di listening. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa sih waktunya tuh kayak pelin-pelan gitu, ini dia mau sejam atau enggak gitu. Pun kalau sejam kenapa enggak 60 menit aja? Kenapa 67 menit gitu. Nah, ini yang juga bikin PT itu lumayan spesial adalah karena dia menggunakan computer base. Jangan lupa, dia ini full AI. Di zaman AI belum terkenal, mereka sudah ada pakai AI untuk tesnya. Jadi soal PTE itu tidak bisa direplikasi segampang mereplikasi paketan soal. Makanya banyak orang yang, dan menurut aku ya di masa depan juga bakal lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang lebih percaya PTE karena sifatnya yang random ini. Nah, random itu penting di dalam sebuah tes. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa bahasa Inggris kamu itu atau kemampuan kamu menjawab soal bahasa Inggris itu bukan dilihat dari hafalan kamu, tapi dilihat dari kemampuan mentah kamu. Jadi diletakkan di berbagai macam skenario sekalipun gitu tetap bisa dikerjain. Kamu tetap bisa membuktikan bahasa Inggris kamu. Makanya soalnya bisa random. Jadi ibaratnya kayak gini. Di bagian speaking and writing, kalau kamu mendapatkan waktu yang paling rendah yaitu sekitar 50-an menit saja, artinya di bagian reading dan listening kamu bakal diberikan soal yang lebih banyak, makanya bisa 30 menit atau bahkan 43 menit. Jadi seperti itu. Dan sebaliknya juga, kalau kamu dapat di speaking and writing di part 1 itu sekitar 60 menit, hampir 1 jam lebih gitu kan soal-soalnya, kemungkinan besar di bagian part 2 dan part 3-nya itu akan dikurangi jenis-jenis soal. Jadi memang jangan takut kayak, ya ini sama aja kalau aku dapat speaking and writing-nya lebih tinggi, reading and listening-nya nggak enak dong, aku dapat yang susah dong. Oh enggak, karena dia selalu adil. Kalau satu bagian ditinggikannya, dibanyakin soalnya, di bagian lain akan direndahkannya juga. Gitu. Tanpa mengurangi kemungkinan kamu tuh, tanpa memberikan bias gitu, kemampuan kamu itu jelek di satu daerah atau enggak. Karena nggak terlalu jauh juga selisihnya. Paling ya sekitar 1 menit, 3 menit, atau 4 menit gitu. Kecuali di bagian speaking and writing ya, itu kelihatan bisa hampir 10 menit itu gara-gara soalnya memang panjang. Sama seperti di listening juga gitu. Soal-soalnya itu bisa sampai 10 menit satu soal gitu. Dan itu juga yang membuat PT itu enak. Sebagian besar soal-soal yang ada di PT itu dilihat waktunya itu dihitung per soal. Jadi kamu nggak perlu ngitung kayak aku lagi ngerjain soal pertama nih gitu kan, lihat lagi jamnya. Oh masih ada waktu gini. Oh masih sisa 14 soal. Waktunya tinggal 10 menit. Aduh, kayaknya udah harus aku cepat-cepatin gitu kan jadinya. Nah, itu udah dibantu sama PTI-nya. Jadi dikasih tahu kalau ini cuma 3 menit, ini cuma 3 menit aja. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu. Oke, next. Yang ini, waduh hilang fotonya. Nah, nanti mungkin akan aku share juga filenya ya, biar bisa diambil. Di situ ada test format detailnya, jadi itu isi soal-soalnya apa-apa aja di dalam PTI, nanti bisa aku tunjukin juga. Dan kalau kita bandingkan dengan IELTS ya, di IELTS itu lebih straightforward, lebih simple. Jadi 1, 2, 3, 4 aja, betul? Betul. Dan kalau kita lihat di listening ya 30 menit, 30 menit aja. Reading 60 menit, 60 menit aja. Writing 1 jam, 1 jam aja. Speaking 15 menit. Tapi di kenyataannya tidak seperti itu. Kamu bisa ngerjain soal
IELTS ini sampai 2 hari. Makanya tadi aku bilang ini nggak cocok untuk orang-orang yang nggak bisa izin. Segampang itu nggak bisa izin fleksibel dan membutuhkan tes dengan dalam waktu yang sangat cepat gitu. Karena dia ya ribet banget nih ngejarinnya. Kamu harus siapin sampai 2 jam 40 menit dan bahkan 2 hari sebenarnya bahkan. Kalau kita lihat dari jenis-jenis soal itu juga nggak bisa ditebak sama seperti PTE, ya kan? Kalau di PTE itu at least kamu bisa pelajari jenis soal seperti apa dan yang diminta itu apa. Bisa, kan jenis-jenis soalnya banyak banget. Nanti bisa dilihat di file PPT-nya juga. Tapi kalau di bagian IELTS nggak bisa sama sekali. Kalau kamu lihat di sini di kontennya cuma ada listening section 1, 2, 3, dan 4. Itu aja. Reading sectionnya juga sama, reading task 1, 2, dan 3. Writing section juga sama, writing task 1 dan writing task 2. Gitu aja dia. Dan tidak ada jenis-jenis soal yang ditentukan kayak ini pasti ngebahas ini pasti ngebahas itu. Macam-macam soal-soalnya. Jadi ini juga yang membuat tes IELTS dan PTE itu mewajibkan kamu banget untuk bisa baca instruksi soal. Gitu. Next slide. Oke, sekedar quick recap. Jadi kita bisa simpulkan perbandingan antara PTE dan IELTS itu dari 4. Ini yang paling penting nih. Ada di 4 variabel. Pertama, test duration. Next slide. Kalau kita ngomongin test duration, PTE itu cuma 2 jam, IELTS itu hanya 2 jam 45 menit. Jadi kalau kita lihat dari segi waktu ya, yang mana yang paling cepat PTE, yang mana yang paling lama IELTS. Gitu simpelnya. Dan ini bisa 2 hari, jangan lupa di IELTS itu. Selanjutnya, next slide, di test scoring kita bisa lihat kalau PTE itu dinilai dengan AI dan IELTS itu dinilai oleh manusia. Tapi untuk beberapa jenis soal seperti IELTS CBT ya atau computer based IELTS yang saat ini kayaknya belum sebanyak tes IELTS pada umumnya, yaitu masih menggunakan kertas ya. Dia penilaiannya itu hybrid, kita bisa sebut sebagai hybrid. Kenapa seperti itu? Karena di bagian reading dan listening itu dinilai menggunakan AI. Jadi kalau kalian pernah atau generasi yang pernah ngerjain UN ya, nah penilaiannya kurang lebih seperti itu, di scan sama komputer dan dilihat yang mana benar, yang mana salah. Karena memang kalau di reading dan listening mah cuma true and false saja. Selanjutnya di skill sections, mereka berdua sama, ada 4 skills, yaitu speaking, writing, reading, dan listening. Ada 4, skill aktif dan skill pasif. Dan terakhir, hasil resultnya itu, result waktunya sekitar 2-5 hari untuk PTE, sedangkan IELTS itu bisa 13 hari, atau sekitar 3 minggu bahkan. Gitu. Tapi kamu bisa menemukan hasilnya itu sekitaran seminggu setelah tes, cuman nggak bisa di print, dan nggak bisa dijadikan bukti bahwa kamu sudah selesai atau dapat nilai tersebut karena nggak ada nama kamu di sertifikat yang bisa kamu buka itu nanti. Jadi yang ada nama kamu yang sudah official itu selalu sertifikat fisiknya. Oke, next. Setelah kita membahas tentang PTE dan IELTS, kita bisa langsung bahas tentang apa yang harus disiapkan. So, yang pertama, mindset dulu. Kita nggak boleh nganggap PTE itu sebagai tes biasa. Ini harus dianggap sebagai tes komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi kok pada hilang tulisannya ini? Oke. Jadi yang harus kita ingat adalah dalam PTE ini bukan tes bahasa Inggris biasa, ini adalah tes komunikasi dalam bahasa Inggris. So, yang kamu lakukan adalah ingat, bukan mengartikan kata, tapi memahami arti soal, memahami makna soalnya. Jadi ibaratnya kayak gini, kalau kamu cuma fokus ke arti kata-kata soalnya, yang terjadi adalah kamu bakal fokus ke kata-kata. Gitu. Saat listening contohnya. Saat kamu lagi ngerjain soal-soal listening, kamu cuma fokus ke kata yang pernah kamu dengar. Jadi kamu bakal lupa arti asli dari audionya. Kamu bakal bingung cara ngerjain soal. Kamu bakal bingung cara menjawab soal tersebut karena cuma fokus ke kata yang kamu dengar. Misalnya nih, audionya panjang ya kan, dia ngomongin tentang sebenarnya nih, surfing itu sudah menjadi bagian budaya Hawaii sejak beratus-ratus tahun lamanya gitu kan. Dan pada bagian keduanya tuh nggak kelihatan kayak ada bagian kedua, tapi secara gamblang gitu ya. Di bagian keduanya itu diceritain bahwa surfing tuh juga menjadi um, alat olahraga bagi para kepala suku dan juga alat panjat sosial untuk masyarakat umumnya. Di bagian ketiga, dia ngebahas tentang surfing juga bisa menjadi alat untuk resolusi konflik gitu, di mana para pemuda Hawaii itu akan mempertaruhkan harta, tahta, dan wanitanya melalui kontes surfing gitu. Nah,
Jadi kira-kira kalau kamu cuma listening dan cuma word spotting aja, melihat kata-kata aja, apa yang terjadi? Kamu cuma fokus ke kata surfing, tapi kamu nggak bakal menemukan bahwa teksnya tuh sedang membahas tentang sejarah surfing dan bagaimana surfing digunakan secara cultural bagi masyarakat Hawaii, kayak gitu. Oke, selanjutnya, poin kedua itu sebenarnya tulisannya itu adalah belum Mas Budi. Oke. Nah, poin keduanya itu sebenarnya adalah balance of knowledge ya. Artinya kamu harus nge-balance pengetahuan kamu antara bahasa Inggris dan juga kemampuan kamu dari segi PTE-nya juga. Jadi dan PTE dan IELTS. Jadi kemampuan kamu menguasai format, kemampuan kamu dalam bahasa Inggris harus disetarakan. So if you notice, there's a lot of people that you probably know juga saat lagi sekolah atau bahkan saat lagi kuliah yang entah kenapa bahasa Inggrisnya tuh bagus banget. Ada nggak? Biasanya selalu ada. Dan kalau kamu tanyain, kenapa kamu bahasa Inggris kok bagus banget sih, kamu belajar di mana kayak gitu. Biasanya mereka cuma jawab, aku cuma pakai feeling gitu. Nah itu mereka yang punya English skill-nya sangat tinggi. Jadi skill dasarnya udah tinggi banget, start-nya itu udah tinggi. Nah yang perlu kita bedain adalah dari skill kemampuan format. Nah kalau dari kemampuan format, itu artinya kamu mampu menjawab soal sesuai dengan yang dibutuhkan sama PTE-nya, sesuai dengan yang dibutuhkan sama IELTS-nya. Jadi misalnya di soal-soal tertentu, misalnya esai, apa sih yang dibutuhkan sama soal-soal di esai itu? Kamu butuh kemampuan menulis esai, sorry, bentar ya. Kamu harus mampu menulis esai dalam jumlah kata 200 kata, betul? Betul, 200 kata kalau di PTI. Kalau di IELTS itu 250 kata lebih. Nah, di situ itu belum tentu diketahui sama si teman-teman kamu yang bahasa Inggrisnya bagus. Karena mereka nggak mengerjakannya sesuai dengan struktur. Mereka mengerjakannya dengan feeling. Dan feeling aja nggak cukup untuk nulis 200 kata lebih. Jujur aja seperti itu. Dan terakhir, make English not as a homework, but as a journey. Di mana kamu menggunakan bahasa Inggris itu sebagai tugas, tapi sebagai perjalanan kamu. Lebih bagus lagi kalau bisa menjadi hobi. Kalau kamu punya hobi dengar lagu kah, coba dengar lagunya di bahasa Inggris. Kalau kamu punya hobi main musik, kamu cari video-video tutorialnya menggunakan um, kamu cari tutorial lagunya itu melalui video-video di YouTube yang berbahasa Inggris. Jangan cari yang berbahasa Indonesia. Kayak gitu. Nah, jadi 3 poin ini penting. Pertama, mindset. Kedua, balance of knowledge, artinya kesetaraan bahasa Inggris kamu dan juga kemampuan skill kamu. Ketiga, itu adalah mindset kamu terhadap bahasa Inggrisnya, di mana dia bukan dianggap sebagai tugas ya, tapi dianggap sebagai bagian dari kehidupan kamu, yaitu bagian dari hobi kamu juga. Gitu. Oke, next slide. Mas Budi, Kak Budi, mungkin kita ini mulai banyak file yang hilang ya. Mungkin aku ini aja ya, share sendiri ya. Bisa nggak? Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Oke, coba bentar ya. Aku izin pindah device sebentar. Maaf ya. Halo, cek-cek. Kedengaran nggak? Aman, Suradim. Oke, sebentar ya. Terus dia pakai. Nah, oke, ini dia. Nah, itu kan banyak sebenarnya tulisannya. Cuma ketutup aja. Nah, balik lagi. So ya betul ada 3 yang perlu kita ingat. Pertama mindset, kedua knowledge itu, dan terakhir adalah habit, yaitu jangan anggap ini sebagai PR ya, tapi jadikan ini sebagian dari kehidupan kalian. Baik itu misalnya, kamu lagi buka HP, apakah HP kamu masih menggunakan interface bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kalau sudah bahasa Inggris, selamat. Artinya sudah masuk ke tahap pertama, membuat bahasa Inggris jadi kehidupan kamu sehari-hari. Dan ini sebenarnya bekerja bukan cuma pada bahasa Inggris ya. It also works on other languages. Misalnya kamu lagi belajar bahasa Mandarin. Obviously, you need to surround yourself with that language. Kamu harus terbiasa mendengar bahasa Mandarin. Gak bisa cuma mendengarkan bahasa Mandarin 1 hari aja gitu. Lama nanti progresnya. Sedangkan WHV itu
bisa saja muncul bulan depan, bisa saja muncul 3 bulan lagi, atau bahkan minggu depan. Gitu agak sulit kan kita prediksinya gitu kan. Dan kita belum tahu juga nanti tahun depan tuh bakal sebanyak apa kuotanya gitu. Jadi ya bagi kita yang mau kebut-kebutan gitu, yang mau kejar-kejaran gitu, saran aku memang sejak saat ini juga. So if you ever heard about a saying where ada sebuah pepatah yang mengatakan waktu terbaik pertama untuk investasi sebenarnya adalah 10 tahun yang lalu. Dan waktu terbaik kedua itu adalah saat ini juga. Jadi tidak ada kata terlambat gitu. Oke, next slide. Nah, yang poin kedua ini adalah what to look out for. Jadi kita sudah belajar tentang apa yang harus disiapkan, sekarang kita belajar apa yang harus kita cek. Setelah kita udah siapin, kita harus cek lagi nih. Harus refleksi, nggak boleh cuman persiapin habis-habisan aja, tapi kita nggak cek udah diambil semua belum. Ibaratnya kayak kamu mau pergi nih, ya betul kamu mau pergi ke Australia kan dia. Kamu mau pergi nih ke Australia gitu kan, kamu pasti packing. Sebelumnya kamu packing, kamu siapinlah baju udah berapa, kemeja udah berapa, kayak kata Kak Cindy dan Kak Kevin gitu ya, siapin baju-bajunya, siapin sertifikat-sertifikatnya, pelatihannya. Tapi kamu lupa ngechecklist gitu, apa-apa aja yang udah aku lakukan, apa aja yang bakal aku bawa. Tiba-tiba overweight, barangnya sama aja, nanti sampai di sana malah nggak optimal. Nah, jadi yang terjadi, yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah periksa apa yang sudah kamu lakukan selama persiapan. Pertama, psychological and physical variables. Yang intinya adalah sehat batin dan fisik gitu, sehat lahir dan batin gitu aja sebenarnya kan. Cuman dibikin versi ya akademiknya aja gitu. So, jangan sampai sebelum kamu ngambil tes tiba-tiba kamu sakit. Jangan main hujan ya. Jangan bergadang gitu. Walaupun belajar sampai tengah malam tuh kelihatan kayak diromantisasi banget kan. Iya, artinya kamu rajin nih gitu. Jangan kayak gitu. Belajar tuh ada yang namanya efektif, ada yang namanya terlalu banyak. Usahakan belajar yang efektif, jangan terlalu banyak. Karena kalau kamu kebanyakan belajarnya, jadinya burn out. Nanti kamu malah benci sama bahasa Inggris, dan yang terjadi apa? Kamu nggak bakal bisa mengingat apapun yang ada di bahasa Inggris. Karena otak kamu secara aktif ya, secara tidak sadar, nggak mau mendengar apapun dalam bahasa Inggris, nggak mau lihat apapun yang tertulis dalam bahasa Inggris. Itu yang nanti terjadi. Itu. Kedua, up-to-date knowledge. So the only constant is change. Jangan lupa, satu-satunya hal yang selalu terjadi adalah perubahan. Jadi kamu harus cek dulu news-news apa yang baru, update-update apa yang baru gitu kan. Selain efek juga ke masalah-masalah kayak WHV kapan bukanya, SDWHV kapan bukanya, aturan apa yang baru gitu kan. Tiba-tiba ternyata di website-nya sudah disuruh pakai on-cam lah semacamnya gitu kan. Kita juga harus cek apakah PTE ada update-update soal baru, apakah ada penilaian jenis yang baru, apakah IELTS ini ada tes center baru yang lebih dekat dengan rumah kamu misalnya. Jadi lebih optimal ketimbang kamu harus nambah uang lebih lagi ke tempat yang lebih jauh cuma untuk ngambil tesnya. Betul? Betul. Jadi memang harus proaktif sendiri juga kita mencari informasi yang bakal membantu kita juga di masa depan. Gitu. Terakhir yaitu perception on English. Jadi kamu harus refleksikan apakah bahasa Inggris itu sudah menjadi bagian dari hidup kamu. Apakah setiap hari kamu sudah berpikir dalam bahasa Inggris? Apakah kamu misalnya jalan nih terus kesandung, aduh gitu, kamu makinya pakai bahasa Inggris atau bahasa Inggris. Nah, sebatas itu aja, itu sudah bisa kita cek. Nah, ini bahasa Inggris ini masih aku takuti nggak sih? Atau bahasa Inggris itu sudah menjadi bagian dari kehidupan aku gitu. Masih nggak gengsi? Kalau aku ngomong pakai bahasa Inggris dengan teman aku gitu. Kalau masih gengsi, artinya kamu belum siap untuk mengambil tes bahasa Inggris. Kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir, saat tes ada 3 poin penting yang perlu diingat. Pertama, read the instruction. Dan ini I cannot emphasize this enough, karena ini paling penting menurut aku, mau itu di PT atau IELTS. Seringkali saat aku mengoreksi jawaban-jawaban IELTS milik murid atau bahkan milik students itu, beberapa dari mereka sebenarnya betul jawabannya. Cuman karena ada aturan di dalam instruksi soalnya, di mana you only need to answer with one word, one and or a number. Satu kata dan atau satu angka. Jadi yang realistisnya jawabnya sebenarnya adalah katakanlah 10 Mei gitu ya. Dia malah jawabnya tanggalnya aja, 10 kayak gitu. Atau dia ngucapnya pakai 10 Mei, nggak pakai angka 10 tapi pakainya 10, TEN gitu ya, TEN. Itu artinya dari aturan nggak boleh. Karena aturannya bilang kamu cuma boleh jawab menggunakan satu kata dan atau satu angka. Gitu. Kalau dia jawabnya cuma 10, ya mungkin betul gitu kan. Kalau dia jawabnya 10
pakai angka 10, dan May itu betul juga karena satunya merupakan angka, satunya merupakan kata. Tapi kalau dia jawabnya pakai dua kata, 10 of May atau 10 May, itu nggak bisa. Walaupun sebenarnya betul, walaupun sebenarnya dia paham soalnya. Karena artinya dia tidak paham instruksi yang diberikan oleh si IELTS ya. Gitu. Di PTE juga sama, karena PTE itu questions-nya tuh variatif. Mungkin kalian belum lihat tadi gara-gara fotonya hilang ya. Nah, jadi jenis-jenis soal di PTE itu ada sebanyak ini. Nah, banyak banget nggak? Banyak banget. Tapi sebenarnya nggak rumit loh. Kalau kita lihat tuh fill in the blanks pertama ya. Ada satu. Ternyata ada juga dua di sini. Di reading tuh ada 2 kali dia dengan jenis yang tidak terlalu berbeda. Terus multiple choice ada di 2 section. Jadi ada 4 jenis yang sama. Belum lagi kita lihat summary spoken text tuh. Ternyata mirip dengan summary written text. Dan ternyata kalau kita lihat cara ngerjainnya juga sama dengan written lecture. So, itu yang akan kita pelajari. Mempelajari apa yang diminta sama soal-soalnya dan gimana cara jawabnya sesuai dengan cara pikir si AI. Gitu. Makanya karena PTE questions itu variatif, kamu nggak bakal tahu kamu lagi ngerjain apa kecuali membaca instruksinya dengan baik. Jadi anggap instruksi soal itu, ya yang tulisan biasanya bold dan miring itu di atas soalnya, sebagai soal dari soalnya juga gitu. Itu bagian dari soal tes. Jadi jangan anggap kayak cuman formalitas saja gitu. Enggak, itu bukan barcode ya, bukan formalitas kayak gitu. Lanjut, be realistic. You will not know every vocabularies. Jadi kamu harus read the intention, bukan meaningnya gitu. Kamu cari intentionnya, bukan cuma sekedar meaning dari masing-masing kata. Sama seperti aku ngejelasin tadi tentang saat kamu listening itu kamu harus ngapain. Jangan tangkap kata-katanya ya. Jangan saran aku jangan tangkap-tangkap katanya saat lagi dengar tesnya, tapi baca intentionnya. Kenapa speakernya ngebahas ini? Kenapa speakernya ngomong tentang ini gitu kan? Jadi jangan fokus ke arti kata, tapi fokus ke tujuan si speaker sama writernya. Terakhir, be strategic. Manage your time and work on the easiest one first. Jadi kerjain yang paling gampang dulu. Jangan kerjain yang nomor 1, 2, dan 3 dulu. Jangan. Usahakan kerjakan yang paling gampang, apalagi di soal-soal seperti fill in the blanks, di mana kamu harus ngisi bolong-bolongan itu dengan kata-kata yang sudah ada diberikan sama soal-soalnya. Begitu. Oke, sepertinya itu aja dari aku. Dan waktunya juga hampir udah overtime ya sebenarnya ya. Apakah kita masih ada waktu Q&A, dan kalaupun enggak kayaknya bisa lewat itu aja ya. Seradip, sepertinya kita akan ada satu Q&A aja deh Kak, karena Oke. sudah lewat dari rundown juga kan. Oke guys, ya untuk Q&A ini juga mungkin dari teman-teman ada yang mau raise hand atau di chat box, boleh disilahkan. Soalnya hanya satu pertanyaan aja nih. Kita tungguin. Oh iya, dan anyway untuk yang di kolom chat di chat box kita ini yang belum ada terjawab, nanti akan kita segera jawab di dalam grup ya. Nanti kalian boleh tanyakan kembali aja biar aku bisa jawab satu persatu dari pertanyaan kalian. Sepertinya nggak ada pertanyaan nih, Sir Adib. Sepertinya udah clear semua dari teman-teman, dan thank you ke Adib, Sir Adib untuk apa namanya informasinya tentang PT dan IELTS. Thank you juga buat teman-teman yang udah gabung, dan hari ini pembahasannya daging sekali ya dari Sir Adib ya. Dan ya mungkin kita bisa next lagi mungkin di pertemuan berikutnya untuk membahas lebih lanjut tentang PTE atau IELTS, dan nanti kita akan mencari narasumber lain selain Kak Adib. Thank you untuk teman-teman, dan di sesi akhir mungkin kita bisa sesi foto, dan jika ada yang berkenan Kak An sepertinya nanti mungkin boleh tanya di dalam kolom di grup aja ya Kak. Soalnya nanti di situ akan ada apa namanya akan ada tanya jawab juga nih, dan nanti akan sebisanya aku jawab juga. Thank you guys, dan
segera kita sesi foto. Untuk sesi fotonya mungkin Kak Budi boleh bantu saya. 1, 2, 3. Oke, thank you guys dan selamat siang. Happy weekend ya. Happy See you weekend in the guys. next webinar. Terima See you in kasih. Bye. Australia. See you in Bye. Australia dong. See you in Australia.